Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1981. Mundur. Ekspresi Ling Han tenang, dan dia berkata, "Kamu bisa memprovokasiku, tapi aku tidak boleh melakukan serangan balik. Jangan munafik seperti itu. Jika kamu ingin bertarung, maka datanglah padaku." Su Yarong melolong marah saat dia menyerbu. Dia mengambil cermin yang tampak kuno dan mengarahkannya ke Ling Han, di mana sesosok segera merangkak keluar dari cermin. Yang mengherankan, sosok ini adalah bayangan cermin dari Ling Han. Bahkan, auranya persis sama dengan aura Ling Han. "Mati!" sosok itu meraung saat menyerang Ling Han. Ledakan, Ling Han bertukar pukulan dengan sosok ini, dan dia langsung dikirim tersandung. Hanya setelah mundur 17 langkah dia akhirnya berhenti. Mereka seimbang, dengan tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Ekspresi keheranan menyebar di wajah Ling Han. Sosok ini terlihat persis sama dengannya, dan juga sama kuatnya dengan dia. Benar saja, Raja Surgawi yang bereinkarnasi memiliki semua jenis teknik yang kuat. Dengan teriakan panjang, Su Yarong segera menerjang Ling Han. Sosok yang dia panggil juga menerjang ke arah Ling Han. Pada saat ini, Ling Han menghadapi serangan gabungan dari dua elit yang sangat kuat. Dia langsung terjerumus ke dalam situasi yang berbahaya. "Saya menolak untuk percaya bahwa harta yang sangat sedikit dapat mereplikasi kekuatan penuh saya," kata Ling Han sambil memanggil pedang iblis surgawinya. Dia ingin melihat apakah sosok itu juga bisa memanggil pedang iblis surgawi. Benar saja, sosok itu tidak menghunus pedang. Namun, itu terus meniru tindakan Ling Han, menggunakan jari-jarinya seperti pedang. Itu menebaskan jarinya ke Ling Han. Peng, 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 Ling Han bertukar pukulan dengan dua lawannya yang kuat. Dia tidak perlu banyak bicara tentang kekuatan Su Yarong. Dia adalah keajaiban paling kuat kedua dari surga kemakmuran luas, dan dalam kehidupan sebelumnya, dia lebih dari Raja Surgawi surga ketujuh. Dengan demikian, dia secara alami sangat kuat. Sementara itu, sosok yang dia panggil memiliki kekuatan yang bisa menyaingi dia. Seolah-olah langit dan bumi telah membuat salinan karbon darinya. Hanya ada sedikit perbedaan dalam teknik yang digunakannya. Bagaimanapun, mereka adalah duo tangguh yang memiliki kekuatan luar biasa. Jika lawan mereka adalah seseorang seperti Yan Xianlu, kemungkinan besar mereka bisa melenyapkan mereka dalam satu serangan. Namun, fisik Ling Han terlalu kuat. Meskipun serangan lawan-lawannya telah mencapai tahap puncak jiwa yin bahkan menunjukkan tanda-tanda mencapai jiwa bumi, mereka hanya bisa mengeluarkan sedikit darah saat menyerangnya. Serangan ini bahkan tidak bisa mematahkan tulangnya, apalagi melukainya. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Ayo berperang, ayo berperang." Dia dipenuhi dengan semangat juang, dan dia benar-benar tidak takut meskipun dia kalah jumlah. Dia penuh percaya diri. Ling Han melepaskan 9 pedang penghancur surga. Jika sosok itu bisa meniru bahkan teknik pedang ini, maka itu akan terlalu mencengangkan. Bagaimanapun, itu berarti Su Yarong dapat dengan mudah mendapatkan 9 pedang penghancur surga dari sosok ini. Sosok itu langsung melepaskan teknik pedang. Namun, ini bukan 9 pedang penghancur surga. Meski begitu, kekuatan teknik pedang ini tidak bisa diremehkan. Ling Han terkekeh melihat ini. Benar saja, ini hanya alat yang berharga. Meskipun luar biasa, itu hanya mampu meniru aura dan gerakannya. Itu tidak bisa meniru pikiran dan tekniknya. Dia memanfaatkan kekuatan menara hitam. Ledakan, mengaktifkan peraturan pembantaian dan melepaskan 9 pedang penghancur surga. Ling Han dengan ganas menebas Su Yarong. Dengan kekuatan menara hitam, kekuatan tebasan ini secara alami tak terduga. Saat ini, kekuatan terbesar menara hitam adalah menghentikan waktu. Jika kemampuan ini dapat mempengaruhi Raja Surgawi,
maka Ling Han bahkan mungkin dapat membunuh Raja Surgawi. Tentu saja, bahkan jika kekuatan ini benar-benar efektif melawan Raja Surgawi, itu mungkin hanya efektif untuk waktu yang sangat singkat sehingga bahkan elit Ascending Origin Tier tidak akan menyadarinya. Mengikuti kekuatan untuk menghentikan waktu ini, regulasi pembantaian dan regulasi luar angkasa juga sangat kuat. Yang paling penting, peraturan pembantaian memiliki asal-usul yang sama dengan 9 pedang penghancur surga. Dengan demikian, kekuatan teknik pedang ini telah digosok dengan jumlah yang cukup besar. Astaga, seolah-olah tebasan ini bisa melenyapkan langit dan bumi. Ekspresi Su Yarong tanpa sadar berubah. Kekuatan tebasan ini menanamkan rasa ketakutan dalam dirinya. Dia melepaskan kekuatan penuhnya untuk bertarung dengan Ling Han. Ledakan, 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 2 tingkat raja terkemuka menjadi terkunci dalam pertempuran ganas. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka bisa unggul. Namun, Ling Han yakin bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi pemenang akhirnya. Ini karena fisiknya terlalu kuat. Dia sudah menikmati posisi gigih. Su Yarong juga memperhatikan ini. Selama pertempuran yang intens ini, dia terus menderita luka demi luka. Sementara itu, meskipun Ling Han juga dipukul olehnya dan sosok yang dia panggil, dia hampir tidak menderita luka sama sekali. Bahkan jika dia melakukannya, itu hanyalah goresan belaka. Meskipun Su Yarong sama sekali tidak kehilangan kekuatan pertempurannya, dia sangat sadar bahwa dia pasti akan berakhir dalam kesulitan jika ini terus berlanjut. Mungkin dalam waktu setengah tahun, atau mungkin dalam 5 atau 6 tahun. Dia mengertakkan gigi sebelum tiba-tiba berbalik untuk pergi. Dia meninggalkan pertempuran yang tidak berarti ini. Dia akan membunuh Ling Han setelah maju ke Dividing Soul Tier. Dia yakin bahwa dia bisa melakukannya. Ini karena dia telah menjadi Raja Surgawi di kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, dia akan segera dapat menggunakan kekuatan pertempuran yang menakjubkan setelah maju ke tingkat jiwa pembagi. Dia akan jauh lebih unggul dari elit pembagi jiwa tingkat biasa. Dia akan membiarkan orang ini hidup selama beberapa hari lagi. Dia sangat tegas, dan dia pergi tanpa ragu-ragu sama sekali. Apakah dia tidak menginginkan Fury Flame Lightning Strike Wood lagi? Tidak, dia secara alami masih menginginkannya. Namun, dia tidak harus mendapatkannya di sini. Pohon ini sangat besar, jadi dari mana dia tidak bisa mendapatkan Fury Flame Lightning Strike Wood? Saat itu, dia tiba di sini secara kebetulan. Namun, dia juga menyela Ling Han dan yang lainnya. Jika tidak, Fury Flame Lightning Strike Wood mungkin sudah diperoleh oleh Ling Han. Ling Han mengejarnya beberapa langkah sebelum menyerah. Pertahanannya pasti tak terkalahkan dan tak tertandingi di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Namun, dalam hal kecakapan pertempuran, hal yang sama belum tentu demikian. Ini terutama berlaku untuk kecepatan. Su Yarong telah menjadi Raja Surgawi di kehidupan sebelumnya, jadi dia memiliki sejumlah teknik surgawi yang mengerikan. Paling tidak, dia sangat ahli dalam melarikan diri. Sebenarnya, ini sangat masuk akal. Menjadi Raja Surgawi tidaklah mudah, dan dengan demikian hal terpenting adalah melindungi diri sendiri. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa mereka akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk teknik gerakan. Ayo, mari kita lanjutkan, kata Ling Han sambil tersenyum. Mata perawan Rou yang mempesona dipenuhi dengan pemujaan dan penghormatan. Pria ini terlalu luar biasa. Pada awalnya, dia hanya seorang raja tingkat yang luar biasa. Namun, dalam waktu singkat, dia telah tumbuh menjadi tingkat kaisar yang tak terkalahkan. Bahkan Yan Xianluyang secara luas diakui sebagai keajaiban nomor 1 di Kalempis Heaven telah dibayangi olehnya. Sekarang, Ling Han bahkan lebih mengesankan. Bahkan keajaiban peringkat kedua dari surga kemakmuran luas telah dikalahkan olehnya. Pria seperti ini, yang juga sangat baik padanya. Harta suci macam apa yang dimiliki oleh Heavenly Dao Jade? Harta karun ini telah dengan paksa mengangkatnya dari tingkat raja ke tingkat kaisar. Siapa lagi di dunia ini yang begitu murah hati? Wanita, jangan berani-beraninya memiliki pikiran tidak senonoh. Ling Han adalah milik Niu. Hu Niu berkata dengan gigi terkatup.
Mengapa wanita-wanita ini begitu tak tahu malu? Dia hanya pergi selama beberapa tahun, namun mereka telah mengambil kesempatan untuk melekatkan diri pada Ling Han. Menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Mari kita lanjutkan, kata Ling Han. Dia sangat menyadari bahwa Su Yarong tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti berusaha untuk mendapatkan Fury Flame Lightning Strike Wood dari beberapa lokasi lain. Apalagi, dia memiliki peluang besar untuk berhasil. Ini karena dia adalah Raja Surgawi yang bereinkarnasi. Dengan demikian, esensinya tidak lebih lemah dari Fury Flame Lightning Strike Wood. Bahkan, itu mungkin lebih kuat. Dengan demikian, mereka pasti tidak bisa lengah, dan mereka harus mendapatkan Fury Flame Lightning Strike Wood sesegera mungkin. Selama mereka tidak mendapatkan harta ini, mereka tidak bisa lengah. Mereka berempat duduk lagi. Mereka menyalurkan teknik kultivasi mereka, dan mereka sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka, mencoba untuk menarik Fury Flame Lightning Strike Wood. Hari-hari berlalu, namun kali ini, Fury Flame Lightning Strike Wood tetap sama sekali tidak responsif. Setelah terpikat sekali, seolah-olah standarnya telah tumbuh lebih tinggi. Itu tidak akan tertarik dengan mudah. Ling Han dan yang lainnya tidak menyerah. Karena mereka telah berhasil sekali, mereka secara alami tidak bisa menyerah pada saat yang kritis. 10 hari, 1 bulan, 3 bulan, waktu berlalu. Ketika mereka mendekati 100 hari, pola padat urat bercahaya akhirnya muncul di Fury Flame Lightning Strike Wood lagi. Siapa yang telah menariknya? Chapter 1982. Mengumpulkan pohon leluhur. Cahaya surgawi terjalin Ling Han dan kelompoknya di sekitar. Mereka semua adalah janin surgawi, tetapi memiliki atribut yang berbeda. Selain itu, mereka semua sangat kuat, dan di bawah dorongan kekuatan penuh, kekuatan janin surgawi mereka sepenuhnya dilepaskan untuk menarik kekuatan sumber surga dan bumi ini. Untuk mendapatkan pengakuan dari kekuatan sumber langit dan bumi, setidaknya itu harus menjadi Raja Surgawi tingkat. Divine Fetus adalah kebangkitan dari garis keturunan Celestial King Tier. Hanya Ling Han yang berbeda. Meskipun dia juga merangsang kekuatan Divine Fetus, kartu trufnya yang sebenarnya masih merupakan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Ini adalah teknik kultivasi tingkat surgawi yang mulia, peringkat di atas tingkat Raja Surgawi. Pola pada Fury Flame Lightning Strike Wood menjadi lebih terang dan lebih cerah, dan garis-garis cahaya surgawi terjalin di sekitarnya, menyebabkan seluruh pohon menjadi sangat luar biasa, dan membuatnya muncul di tengah-tengah area berkabut ini. Siapa sebenarnya yang menggambar di pohon leluhur? Weng, Fury Flame Lightning Strike Wood bergetar ringan, dan batang pohon itu tiba-tiba mulai menyusut. Pada awalnya, kecepatannya sangat lambat, tetapi hanya setelah beberapa saat, kecepatannya menjadi sangat cepat. Dan secara praktis terlihat bahwa pohon leluhur yang besar ini menyusut, dan menyusut. Itu berubah dari ukuran kolosal awalnya yang begitu besar sehingga seluruh pohon tidak dapat dilihat dengan sekali pandang menjadi jelas terlihat, dan kemudian berubah menjadi pohon muda kecil. Berubah dari pohon menjadi pohon muda. Apa artinya ini? Pohon leluhur telah membuat keputusannya, berencana untuk mengakui seseorang sebagai tuannya. Siapa itu? Siu, Fury Flame Lightning Strike Wood tiba-tiba mencabut dirinya dari tanah. Tingginya hanya 3 inci, namun sangat kristal. Setiap daun pohon menghasilkan nyala api dan kilat, pemandangan yang harus dilihat. Apa yang menyebabkan ekspresi Ling Han dan yang lainnya berubah secara drastis adalah bahwa Fury Flame Lightning Strike Wood benar-benar terbang perlahan ke arah yang menjauh dari mereka. Apakah itu Su Yarong? Wanita ini memang tidak bisa dianggap remeh. Sekarang dia diberi kesempatan untuk bergerak. Itu benar-benar menggambar di pohon leluhur surga dan bumi. Namun, jelas bahwa Fury Flame Lightning Strike Wood masih ragu-ragu. Jika tidak, itu akan langsung melesat di udara menuju Su Yarong, bukannya goyah dan ragu-ragu di sini. Masih ada harapan. Sebenarnya, disinilah kontes yang sebenarnya dimulai. Ling Han dan yang lainnya terus menggambar di Fury Flame Lightning Strike Wood. Tidak peduli apa, mereka bertekad untuk menculik itu. Seperti yang diharapkan,
Dengan tampilan kekuatan aktif mereka, Fury Flame Lightning Strike Wood segera berhenti, dan kemudian terbang ke arah Ling Han dan kelompoknya. Ayo. Tapi nasib baik tidak bertahan lama. Hanya setelah beberapa saat, Fury Flame Lightning Strike Wood berhenti lagi, dan kemudian terbang di jalur yang goyah ke arah yang berlawanan dengan mereka. Jelas, Su Yarong juga menemukan sesuatu yang tidak beres, dan telah meningkatkan upaya rayuan. Seperti yang diharapkan dari Raja Surgawi sebelumnya, seseorang yang mampu melawan mereka berempat sendirian. Ling Han mengendurkan semangatnya. Boom! Inten Realm of the Indestructible Heavens Scroll benar-benar dilepaskan, berubah menjadi lautan yang melilit seluruhnya di Fury Flame Lightning Strike Wood. Fury Flame Lightning Strike Wood bergetar kuat, dan kemudian terbang menuju Ling Han dalam sekejap. Ketika sampai di depannya, pohon leluhur ini berubah menjadi bintang jatuh yang menancap di dahi Ling Han. Kemudian, segel pohon muda muncul di kepalanya, tetapi segera memudar. Kontes akhirnya berakhir, dan Ling Han adalah pemenang utama. Itu tidak bisa dihindari. Gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan terlalu kuat. Ini adalah teknik kultivasi tingkat Heavenly Venerate Tier, dan jarang menemukan yang bisa menandinginya dalam hal kualitas. Jika bukan karena fakta bahwa Su Yarong pernah menjadi Raja Surgawi, dan memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya, serta sesuatu seperti merek Raja Surgawi, akan sangat mustahil baginya untuk terlibat dalam tarik-menarik perang dengan Ling Han. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk ikut campur. Raungan marah terdengar dari jauh. Itu adalah Su Yarong. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mendapatkan Fury Flame Lightning Strike Wood, namun semua usahanya tidak membuahkan hasil. Dia memang punya alasan untuk merasa tidak berdamai. Itu karena jika Ling Han tidak ada di sini, dia pasti bisa mengumpulkan pohon leluhur ini tanpa ragu. Dalam dantian Ling Han, kekuatan sumber langit dan bumi ketiga muncul, menyebabkan dua kekuatan sumber kuat lainnya turun ke perebutan kekuasaan. Perubahan mendasar terjadi dalam keadaan kekuatan sumber petir yang menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Pohon leluhur surga dan bumi secara alami tidak lebih lemah dibandingkan dengan sumber air Suanyin dan api sembilan surga, sehingga pantas dan diharapkan, ia ingin mengklaim tempatnya sendiri. Namun, bagaimana mungkin dua kekuatan sumber yang hebat bersedia dengan mudah menyerahkan sebagian dari wilayah mereka sendiri? Ini secara alami menghasilkan perebutan kekuasaan yang tak terhindarkan. Tiga kekuatan sumber bertarung dengan sengit, dan ketiga pihak akhirnya membagi wilayah menjadi tiga, masing-masing mengklaim satu sisi untuk mereka sendiri. Sumber kekuatan petir menemukan sepotong kehadiran di celah-celah, menempati tidak lebih dari 3 hingga 4% wilayah di dantiannya. Situasinya semakin menyedihkan. Dan ini juga bukan yang terburuk. Saat pemahaman Ling Han tentang peraturan pembantaian, waktu, dan ruang menjadi semakin kuat, dan secara bertahap menjadi kekuatan sumber, ruang yang ditempati kekuatan sumber petir akan semakin berkurang. Ling Han mengulurkan tangan kirinya, dan dengan perintah mental, segel dari pohon muda itu segera muncul di dahinya. Kemudian, kekuatan aneh melonjak, dan garis-garis cahaya hijau terjalin di sekitar tangannya, vitalitas tak berujung menyebar. Ini adalah kekuatan sumber yang dimanifestasikan oleh Fury Flame Lightning Strike Wood, memberinya kemampuan pemulihan yang kuat. Meskipun pohon leluhur ini terus-menerus disambar petir dan dibakar oleh api, itu juga justru karena itu masih belum mati. Jadi seberapa bersemangat vitalitasnya, tidak hanya bisa menyembuhkan lukanya sendiri, itu juga bisa digunakan pada orang lain. Ling Han juga mendapatkan pencerahan lebih lanjut bahwa ini tidak hanya efektif dengan sendirinya, tetapi juga dapat merujuk pada gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan selanjutnya meningkatkan kemampuan pemulihan dirinya. Gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan juga pada akhirnya dibuat dari mengacu pada teknik budidaya berbagai binatang abadi, dan selanjutnya menyatu dengan pemahaman dari Yang Mulia Surgawi. Dengan demikian, kekuatan sumber langit dan bumi secara alami dapat meningkatkan kekuatannya. Gulir surga ini lebih condong ke arah pertahanan dan pemulihan. Dengan demikian, kekuatan sumber kayu yang dia peroleh sekarang dapat menyebabkan efek yang tidak terduga. Jika Ling Han bisa mendapatkan kekuatan sumber bumi di masa depan,
maka itu pasti akan bisa meningkatkan pertahanannya juga. Ling Han, kamu sangat luar biasa. Anda hanya pesan kelima, tetapi Anda sudah memiliki 3 kekuatan sumber langit dan bumi. Hu Niu berseru kegirangan, tidak sedikit pun sedih karena dia sendiri belum memperoleh kekuatan sumber langit dan bumi. Di samping, Permaisuri juga tersenyum anggun, merasa senang untuk Ling Han. Jika Permaisuri atau Hu Niu yang telah memperoleh kekuatan sumber langit dan bumi ini, maka Ling Han juga akan senang untuk mereka dan tidak merasa sedikit pun iri. Mereka adalah sebuah keluarga. Tentu saja, itu adalah cerita yang berbeda. Apakah Hu Niu dan Permaisuri akan merasa bahagia jika salah satu dari mereka yang berhasil? Itu mungkin sangat tidak mungkin. Meskipun Bewi Qingmai dan Rou merasa itu sedikit disayangkan, dia dengan heran menemukan bahwa dia sebenarnya tidak merasa cemburu, menyebabkan dia menghela nafas secara internal. Dia mungkin benar-benar jatuh cinta dengan pria yang suka bertengkar ini. Kalau tidak, dia akan merasakan kecemburuan, kan? Kita akhirnya bisa kembali. Saat pemikiran ini muncul, mereka merasakan kerinduan yang luar biasa dan mulai bergegas keluar lembah. Meskipun mereka telah mengambil lebih dari 80 tahun untuk mencapai tempat ini, sebagian besar waktu mereka telah dihabiskan untuk memahami arti sebenarnya dari Dao Besar dan 9 pedang penghancur surga. Jadi, ketika tiba saatnya bagi mereka untuk pergi, itu secara alami jauh lebih singkat. Hanya dalam waktu 3 bulan, mereka sudah tiba di dekat pintu masuk lembah. Begitu banyak keajaiban telah mati kali ini, dan ketika berita menyebar, itu mungkin akan menyebabkan gelombang besar, kata Ling Han sedih. Pertama, Ji Wuming telah melenyapkan banyak dari mereka, dan kemudian Ling Han sendiri telah membunuh 6 dari mereka. Saat ini, mungkin hanya tersisa 5 atau 6 tingkat raja dari surga kemakmuran luas, tidak lebih dari surga damai tenang. Lebih jauh lagi, seseorang masih harus mempertimbangkan bahwa ada sejumlah besar reinkarnasi raja surgawi di antara tingkatan raja dari surga kemakmuran luas. Sebenarnya ada sedikit keajaiban yang bergantung pada upaya mereka sendiri untuk mencapai tingkat raja. Dengan pukulan besar seperti itu, tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan surga kemakmuran luas untuk pulih sepenuhnya. Chapter 1983. Peningkatan besar dalam seni alkimia. Tidak ada raja surgawi yang berdiri di pintu masuk lembah. Ada implikasi luas yang terlibat dalam perjalanan ini melalui alam misteri, dan ada banyak keturunan bahkan Raja Surgawi Surga ke-8 yang telah memasuki ruang ini, seperti Yan Xianlu. Jadi, tidak ada satu Raja Surgawi yang datang ke sini. Semua tampak yakin ahli waris mereka sendiri akan memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Itu juga kebenarannya. Setiap tingkat raja dan kaisar memiliki teknik rahasia yang menyelamatkan jiwa yang diberikan oleh Raja Surgawi. Sayangnya, mereka bertemu dengan seorang maniak bernama Ji Wuming. Mereka bahkan tidak berhasil menggunakan teknik seperti itu, dan langsung mati begitu saja. Ini juga merupakan ujian dari Raja Surgawi untuk ahli waris mereka. Biasanya berbicara, mengingat setiap orang dari mereka mendapat dukungan dari Raja Surgawi. Bahkan jika mereka bukan tandingan lawan mereka, sangat jarang ada orang yang memberikan pukulan fatal. Selain Ji Wuming. Jadi, apakah itu surga kemakmuran luas atau surga damai tenang? Keduanya telah menderita kerugian besar, tetapi surga kemakmuran luas lebih parah terkena bencana. Ling Han dan kelompoknya keluar dari lembah, menggelengkan kepala dan berangkat pulang. Tentu saja, mereka kembali ke kota alkimia. Perjalanan ke kota alkimia ini sangat memakan waktu, dan mereka bahkan tidak terlalu peduli tentang berapa banyak waktu yang mereka perlukan. Mereka berhenti beberapa kali di sepanjang jalan, dan kadang-kadang memasuki pengasingan di dalam menara hitam. Pemahaman yang sedang berlangsung di bawah pohon reinkarnasi secara alami memiliki efek yang kuat, dan waktu juga berlalu dengan sangat cepat. Ketika mereka kembali ke kota alkimia, 10 tahun telah berlalu di jalan. Ling Han dan kelompoknya semuanya mengalami peningkatan yang luar biasa. Ling Han,
Permaisuri, dan Hunyu semuanya telah mengembangkan tingkat kultivasi pesangon kelima dengan sempurna, dan juga telah memperoleh peningkatan yang menakjubkan dalam peraturan pembantaian, dan setidaknya telah sepenuhnya menyerap arti sebenarnya dari dao besar, meningkatkan kekuatan mereka dengan setiap detik. Adapun untuk benar-benar menggenggam 9 pedang penghancur surga, semakin besar genggaman mereka di atas peraturan pembantaian, semakin kuat kekuatan yang akan ditunjukkan oleh teknik pedang ini, dan tidak ada batasan. Atau lebih tepatnya, batasnya adalah tingkat Raja Surgawi, dan itu adalah ketinggian seperti surga ke-8 atau tingkat Raja Surgawi surga ke-9. Penyihir Maiden Row sedikit lebih rendah, tetapi sebagai kaisar tingkat atas dari pesangon keempat, begitu dia menerobos ke tingkat jiwa pembagi, bahkan jika masih ada jarak tertentu antara dia dan raja tingkat seperti Ling Han, jarak ini telah menyusut tanpa henti. Setidaknya, itu bukan pertempuran satu sisi, dan dia bisa mengatur pertukaran beberapa gerakan, setidaknya. Sementara itu, Heavenly Phoenix Divine Maiden masih belum membuat kemajuan. Untungnya, umur Genesis Tier cukup lama, jadi dia sama sekali tidak perlu khawatir tentang kematian. Mereka pergi dengan sangat tenang, dan ketika mereka kembali, itu juga sangat sunyi. Mereka berlima diam-diam memasuki kota alkimia, dan praktis tidak ada yang mengetahuinya. Sepertinya mereka bahkan tidak pernah pergi. Ling Han pertama-tama pergi untuk memberi salam kepada Grandmaster Zi Cheng, dan menceritakan keadaan kasar perjalanannya, mengejutkan Grandmaster Zi Cheng sampai tidak bisa berkata-kata. Astaga, murid ini benar-benar terlalu mampu membuat masalah. Bukan, membunuh tingkat raja itu harus menjadi pewaris setidaknya surga kelima atau raja surgawi surga keenam. Bisakah masalah ini diselesaikan dengan mudah? Di masa lalu, Ling Han baru saja membunuh 2 ahli waris dari klan Zihe dan istana Thundercloud, dan dia telah menyebabkan masalah besar. Grandmaster Zi Cheng telah mengeluarkan banyak usaha, dan akhirnya berhasil menyelesaikan masalah ini. Jika kekuatan tingkat Raja Surgawi surga pertama sudah begitu sulit untuk dihadapi, lalu seberapa sulitkah kekuatan surga kelima, surga keenam atau bahkan surga ke-8 Raja Surgawi? Apa yang beruntung adalah bahwa Ling Han memiliki istana rock di belakangnya. Mereka juga tidak bisa dianggap enteng. Mereka memiliki Raja Surgawi surga ke-9 sebagai pelindung, yang terkuat dari alam surgawi. Dia sudah menyebabkan masalah, jadi tidak ada penyesalan yang bisa membantu. Grandmaster Zi Cheng bahkan tidak repot-repot menegur Ling Han, dan hanya menyuruhnya untuk berkonsentrasi pada alkimia. Jika Ling Han bisa naik ke jajaran alkemis bintang 5, maka dia benar-benar akan mampu menjadi setara dengan Raja Surgawi. Bahkan Raja Surgawi tingkat tinggi harus memberinya wajah, jadi membunuh beberapa ahli waris secara alami akan dianggap sebagai masalah kecil. Ling Han kembali, dan mulai fokus dengan sungguh-sungguh pada studi alkimia. Dia telah mencapai kemacetan dalam kultivasi. Dia tidak dapat meningkatkan lebih jauh kecuali dia menerobos ke tingkat jiwa pembagi, tetapi menerobos ke tingkat jiwa pembagi akan mengharuskan dia untuk pergi ke lokasi tertentu. Bagi mereka seperti dirinya, permaisuri, dan yang lainnya, jika mereka ingin menerobos ke Yang Sol, mereka harus pergi ke tempat yang disebut Yang Sol Ocean. Tidak hanya ada satu samudra jiwa yang di alam surgawi timur, tetapi cukup banyak. Misalnya, lautan jiwa yang paling dekat dengan surga damai tenang dibagi oleh 7 surga. Setiap kali dibuka, tahap puncak Severing Mundane Tie akan datang ke sana untuk mencoba menerobos ke Yang Sol. Ada keajaiban yang sangat bangga di antara mereka, serta beberapa yang telah gagal berkali-kali, dan ada juga tetua-tua yang telah diserang oleh kesengsaraan abadi sampai pada napas terakhir mereka. Tidak diragukan lagi, dengan tahap puncak memutuskan tingkat duniawi dari 7 surga berkumpul bersama, setiap kali lautan jiwa yang dibuka, itu secara alami sangat hidup. Namun, jumlah leluhur duniawi yang memutuskan masih relatif sedikit, jadi jumlah ini tidak akan jauh melebihi yang ada di lembah duniawi yang memutuskan. Masalahnya adalah Yang Sol Ocean hanya akan terbuka setiap 100 juta tahun sekali, tetapi Ling Han cukup beruntung karena dia hanya harus menunggu 300 tahun. Kalau tidak, dia pasti akan meninggalkan surga damai tenang untuk mencari lautan jiwa yang akan segera dibuka. Jika tidak,
dan jika dia harus menunggu puluhan juta tahun, dia tidak akan memiliki kesabaran seperti itu. Ini akan membuang-buang waktu. Tapi sekarang, dia masih bisa menunggu 300 tahun. Ling Han terus-menerus memahami di bawah pohon reinkarnasi dan meramu pil alkimia di Menara Hitam, sementara keterampilannya dalam alkimia meningkat dengan pesat. 97 tahun telah berlalu secara real time, sementara 90.000 tahun telah berlalu di dalam Menara Hitam. Waktu pemahaman di bawah pohon reinkarnasi bahkan lebih lama lagi, dan Ling Han akhirnya mengambil langkah paling penting itu dan menjadi alkemis bintang 3. Ini adalah pencapaian yang luar biasa menakjubkan, sesuatu yang pasti akan membuat setiap alkemis iri. Ling Han sangat sederhana, dan bahkan tidak keluar dari Menara Hitam. Sebagai gantinya, dia melanjutkan studinya tentang pemurnian roh. Keterampilan penyempurnaan roh menentukan ketinggian yang bisa dia capai dalam alkimia. Biasanya, setiap alkemis bintang 4 akan mencapai penyempurnaan kelima setidaknya, dan dapat diklaim bahwa ini adalah persyaratan terendah untuk menjadi alkemis bintang 4. Dengan demikian, Ling Han sekarang harus terlebih dahulu meningkatkan keterampilannya dalam penyempurnaan roh. Jika dia maju ke penyempurnaan kelima, dia secara alami akan mampu membuka pintu untuk menjadi alkemis bintang 4 dan dapat dianggap sebagai Grandmaster sendiri. Dengan demikian, Ling Han terus meramu pil alkimia untuk meningkatkan keterampilannya dalam penyempurnaan roh, terlepas dari waktu siang atau malam. Ramuan pil semacam ini akan mengharuskannya mengeluarkan obat surgawi dalam jumlah yang luar biasa. Dan seberapa langka obat celestial? Namun ini tidak masalah. Ini semua berkat Ling Han menjadi ketua masa depan kota alkimia, serta memiliki seorang pengusaha berhati hitam tidak, seorang master yang ahli dalam menghasilkan uang, dan kekayaan astronomi yang telah dikumpulkan oleh siapa yang tahu berapa banyak. Ratusan juta tahun. Apapun jenis bahan yang dibutuhkan Ling Han, Grandmaster Zi Cheng akan dapat mengirimkannya kepada yang pertama pada saat pertama, dan menjamin bahwa Ling Han tidak akan mampu meramu pil alkimia. 130 tahun kemudian, Ling Han telah memperoleh peningkatan luar biasa dalam hal penyempurnaan roh, berhasil maju ke penyempurnaan keempat. Dia benar-benar hanya selangkah lagi dari menjadi seorang Grandmaster. Tetapi mengambil langkah ini sangat sulit. Berapa banyak alkemis bintang 3 yang ada di kota alkimia? Tidak banyak, tetapi sekitar 1000 ada di sana, dan sekitar 70% dari jumlah ini berada di penyempitan ketiga, dan ada juga 30% yang telah mencapai penyempitan keempat. Jadi setidaknya, ada lebih dari 300 orang yang keahliannya setara dengan Ling Han. Tetapi berapa banyak dari mereka yang berhasil menjadi alkemis bintang 4, lebih jauh, hanya ada 3 murid Grandmaster Zi Cheng, dan lebih dekat, hanya ada Lu Jin, dan hanya ketiganya yang berhasil. Ini menunjukkan betapa sulitnya itu, bukan? Meskipun Ling Han adalah seorang yang sangat jenius dalam alkimia, jika dia ingin menerobos untuk menjadi alkemis bintang 4, bahkan jika dia memiliki menara hitam dan pohon reinkarnasi, waktu yang dia butuhkan akan sangat lama. Dia belajar keras di Menara Hitam, tidak peduli tentang apa yang terjadi di dunia luar. 50 tahun lagi telah berlalu di luar, dan hanya ada 3 tahun tersisa sampai samudra jiwa yang dibuka. Ling Han baru saja akan berangkat ketika dia tiba-tiba menerima pesan dari Grandmaster Zi Cheng, memintanya untuk mengunjunginya. Saya berencana untuk meramu pil 3 kehidupan, dan Anda dapat mengamati dari sela-sela, kata Grandmaster Zi Cheng. Tri-Leaves Pill, pil alkimia bintang 4, salah satu dari 3 jenis pil alkimia bintang 4 yang paling sulit dibuat. Kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk mengarang ini? Chapter 1984. Utusan dari alam surgawi barat. Tuan, bukankah pil 3 nyawa hilang? Ling Han bertanya. Ini adalah masalah terbesar. Karena resep pil sudah hilang, bagaimana cara mempraktikkannya, apalagi yang lebih berhasil meramu pil alkimia? Memang. Alkemis Zi Cheng mengangguk. Resep pil ini sudah lama hilang, tapi baru-baru ini saya menemukannya lagi. Hahaha.
Kakek tua itu tertawa sangat bahagia. Untuk seorang alkemis hebat, mendapatkan resep pil yang hilang seperti dia telah mendapat untung beberapa ratus juta star stone. Selamat, Tuan, kata Ling Han sambil tersenyum, merasa senang untuk tuannya. Alkemis Zi Cheng melanjutkan, namun, ini bukan karena saya, melainkan sesama alkemis yang datang dari alam surgawi barat dan memberikan ini sebagai hadiah untuk kota alkimia. Oh, alam surgawi barat? Ling Han tampak sedikit terkejut. Selain Hun Yu, ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang dari alam surgawi barat. Seperti yang diharapkan dari alam surgawi barat, tidak hanya tingkat kultivasi mereka secara keseluruhan melampaui alam surgawi timur, mereka bahkan berada di atas kita bahkan dalam alkimia. Alkemis Zi Cheng merasa sangat sedih. Hadiah sederhana dari mereka sudah termasuk 3 resep pil yang hilang, dan aku benar-benar tidak bisa menolaknya. Menolak apa? Ling Han bertanya. Mereka tidak memberikannya secara cuma-cuma, melainkan ingin menukarnya dengan resep pil, kata alkemis Zi Cheng sambil tersenyum. 3 sebagai ganti 1. Tidak mungkin menolak kesepakatan bisnis semacam ini. Seperti yang diharapkan, kakek tua itu pada dasarnya masih seorang pengusaha. Tuan telah benar-benar memahami resep pil. Ling Han merasa ini agak aneh. Untuk tidak mengatakan apapun tentang resep pil bintang 4, bahkan memahami resep pil bintang 1 akan membutuhkan waktu yang sangat lama, dan alkemis Zi Cheng seharusnya baru saja memperoleh resep pil ini belum lama ini. Dekat dengan itu, adapun masalah lainnya, saya akan membuat perbaikan saat saya pergi. Alkemis Zi Cheng melambaikan tangan dengan acuh, tampak sama sekali tidak peduli. Ya ampun, setiap kegagalan berarti membuang sejumlah besar bahan berharga, dan ini cukup untuk menyebabkan sakit hati yang luar biasa bagi alkemis bintang 3. Tetapi kakek tua itu benar-benar tidak peduli. Seperti yang diharapkan dari seorang pria kaya. Ling Han mengangguk. Menghasilkan uang adalah wajar untuk tujuan pengeluaran. Kalau tidak, jika dia adalah seorang kikir yang tidak mau berpisah dengan jumlah sekecil apapun, apa gunanya hidup? Kamu datang dan bantu aku, kata alkemis Zi Cheng. Tuan dan murid memulai ramuan pil mereka. Ling Han membantu terutama demi mempelajari teknik Grandmaster Zi Cheng. Bagaimanapun, dia saat ini adalah seorang alkemis bintang 3 juga, dan telah mencapai penyempurnaan keempat. Ini juga mengapa Grandmaster Zi Cheng bertekad untuk memulai meskipun tidak memiliki kepastian keberhasilan yang lengkap. Bukan karena dia begitu kaya sehingga dia punya uang untuk dibakar, tetapi terutama untuk memberi contoh dan memberikan bimbingan untuk Ling Han. Ling Han tidak perlu mempelajari teknik Grandmaster Zi Cheng. Yang dia butuhkan adalah inspirasi untuk menciptakan percikannya sendiri. Setelah 1 tahun, master dan murid akhirnya berhenti. Dan di bawah efek percepatan waktu 100 kali, 100 tahun telah berlalu. Grandmaster Zi Cheng masih belum yakin berhasil meramu pil 3 nyawa, tetapi Ling Han telah mendapatkan banyak manfaat. Ini tidak memungkinkan dia untuk maju ke penyempurnaan kelima, tetapi pencapaiannya di penyempurnaan keempat telah meningkat pesat dan maju ke tingkat kesempurnaan. Ini berarti bahwa dia jauh lebih dekat ke ambang penyempitan kelima. Benar, ada masalah lain, kata Grandmaster Zi Cheng. Setelah 50 tahun lagi, akan ada pertemuan yang diselenggarakan oleh alam surgawi barat, pertemuan para alkemis. Saya telah memutuskan untuk mengirim Anda. Pertama karena Anda adalah murid saya, dan kedua karena Anda juga adalah ketua masa depan kota alkimia. Jadi Anda harus pergi ke alam surgawi barat dan melihatnya. Ling Han mengangguk dan berkata, baik-baik saja. Saya akan menggunakan waktu ini untuk menerobos ke tingkat jiwa pembagi terlebih dahulu. Pembukaan samudra jiwa yang sudah dekat, dan utusan dari alam surgawi barat itu kebetulan ingin menerobos ke tingkat jiwa pembagi juga, dan itulah sebabnya dia sengaja dikirim dalam perjalanan ini. Kalau tidak, jika dia menunggu samudra jiwa yang paling dekat dengan alam surgawi barat dibuka, itu akan membutuhkan 700.000 tahun, kata Grandmaster Zi Cheng. Ling Han memberi dan berkata, Tuan, siapa utusan ini? Seorang pria muda bernama Ma Tongguang. Tetapi dia telah berkultivasi selama 900.000 tahun, dan sudah menjadi alkemis bintang 3, yang sangat luar biasa,
kata Grandmaster Zicheng, menunjukkan sedikit kekaguman. Seperti yang diharapkan dari keajaiban yang dipelihara oleh alam surgawi barat, Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengangguk juga. Jika waktu yang dihabiskan di kamar budidaya waktu diperhitungkan, usianya juga tidak terlalu kecil. Seorang alkemis bintang 3 berusia 900.000 tahun, dan yang akan menerobos ke tingkat jiwa pembagi pada saat itu, memang sangat menakjubkan. Pergi dan temui dia. Grandmaster Zicheng menatap murid kesayangannya dengan riang. Murid ini benar-benar tidak mengecewakannya. Apakah itu kultivasi atau alkimia, dia tidak kalah dengan keajaiban alam surgawi barat, yang membuatnya merasa sangat bersyukur. Ling Han mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Grandmaster Zicheng, dia pergi ke manor untuk tamu terhormat yang terletak di lantai 4. Tempat ini secara khusus digunakan untuk tujuan menghibur tokoh-tokoh perkasa dari tingkat asal ascending ke atas. Tingkat kultivasi Ma Tongguang memang tidak cukup, tetapi dia saat ini adalah perwakilan alkimia dari alam surgawi barat, jadi dia memenuhi syarat untuk tinggal di manor untuk tamu terhormat di tingkat keempat. Saat Ling Han masuk, dia menemukan bahwa ini adalah tempat yang sangat ramai. Ya ampun, itu dipenuhi dengan lautan wajah dan hampir meledak di jahitannya. Anak kudus, Tuan Anak Kudus. Ketika mereka melihat Ling Han, mereka yang berada di sela-sela pertama kali terkejut, dan kemudian memberi salam hormat dengan tergesa-gesa. Meskipun Ling Han sudah pasti menjadi ketua masa depan kota alkimia, selama Grandmaster Zicheng belum turun tahta, Ling Han masih hanya putra suci. Namun, ada 10 putra suci sebelumnya, dan sekarang Ling Han adalah satu-satunya pewaris. Siapa yang bisa tidak sopan ketika mereka melihat calon ketua? Sebenarnya, ada banyak orang di kota alkimia yang ingin menjilat Ling Han, tetapi Ling Han akan meramu pil alkimia atau akan keluar dalam perjalanan pelatihan, jadi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan. Ling Han mengangguk dan tersenyum berkata, apakah semua orang mengantre di sini untuk menunggu panggilan Ma Tongguang itu? Ini, orang itu segera memerah, tampak gagap. Seperti yang dikatakan Ling Han, semua orang benar-benar datang ke sini karena mereka ingin dipanggil oleh Ma Tongguang, dan tujuan mereka secara alami adalah untuk menjalin hubungan baik dengan Ma Tongguang. Orang itu adalah utusan dari alam surgawi barat, dan ahli alkimia pada saat itu. Jika mereka bisa mendapatkan bantuannya, dan dia bersedia membuat perkenalan untuk mereka, mereka akan dapat pergi ke alam surgawi barat dan berkembang lebih jauh di masa depan. Tingkat keseluruhan kultivasi alam surgawi barat jelas jauh lebih tinggi daripada alam surgawi timur. Dapat dikatakan bahwa jika Anda dapat berkultivasi ke tingkat duniawi yang memutuskan di alam surgawi timur, maka Anda akan memiliki peluang 30% lebih tinggi untuk menembus ke tingkat jiwa pembagi di alam surgawi barat. Jadi, untuk masa depan yang lebih cerah, semua orang datang ke sini untuk menjalin hubungan dengan Ma Tongguang. Putra suci, yang lain telah melihat Ling Han juga, dan buru-buru memberi salam kepadanya, merasa sedikit malu. Ini adalah alami. Ketua masa depan ada di depan mereka, namun mereka menjilat orang luar, jadi wajah mereka memerah karena malu. Rumput lebih hijau di sisi alam surgawi barat, kata Ling Han sambil tersenyum, dan kata-kata ini menyebabkan banyak orang menundukkan kepala, tetapi ada beberapa yang masih tidak peduli. Seperti kata pepatah, sudah menjadi sifat alami manusia untuk berusaha menjadi lebih baik. Jadi bukankah ini sangat normal? Setelah Ling Han mengucapkan kata-kata ini, dia melangkah maju, dan kerumunan itu berpisah. Saat ini, di kota alkimia, hanya ada 3 Grandmaster bintang 4 yang memiliki status lebih tinggi dari Ling Han. Putra suci Ling, ketika dia tiba di depan halaman Ma Tongguang, dia dihentikan untuk melangkah lebih jauh di pintu masuk. Lu Xianming, dia menatap Ling Han sambil tersenyum, tapi ada sedikit ejekan di matanya. Apakah Anda di sini untuk melihat Tuan Muda Ma? Silakan tunggu di sini kalau begitu, dan izinkan saya mengumumkan kehadiran Anda. Dia tampak benar-benar seperti karakter keji yang mendapatkan posisi berkuasa, menjadi sombong dan arogan. Chapter 1985. Berlindung denganku. Ini adalah kota alkimia.
Ling Han adalah ketua masa depan kota alkimia, dan dia benar-benar harus menunggu di pintu masuk agar seseorang mengumumkan kedatangannya. Ini adalah provokasi langsung. Ling Han menggelengkan kepalanya. Awalnya, Lu Xianming bisa dianggap jenius, tetapi sekarang dia benar-benar telah turun menjadi pelayan rendahan orang lain. Selanjutnya, itu di pintu masuk ke kediamannya sendiri. Ini benar-benar aib yang lengkap dan memalukan. Lu Xianming, untuk berpikir bahwa aku menganggapmu sebagai saingan, ini adalah kesalahanku, kata Ling Han sambil tersenyum. Kemudian, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, untuk apa kalian semua berkumpul di sini? Lakukan apapun yang harus kalian semua lakukan. Siapa yang berani mengabaikan perintah ketua masa depan? Segera, orang-orang di sekitarnya pergi, dan cukup beruntung bahwa Ling Han tidak mengejar masalah itu. Tentu saja, mereka telah pergi sekarang, tetapi tidak pasti kapan mereka akan kembali. Lagi pula, Ling Han tidak mungkin berjaga-jaga di sini selamanya, kan? Lu Xianming menatap Ling Han, tatapannya mengancam. Saat dia melihatnya, fakta bahwa dia telah jatuh ke level ini adalah kesalahan Ling Han. Jika bukan karena penampilan Ling Han, orang yang akan berada di posisinya sekarang adalah dia. Saat dia melihatnya, mewarisi posisi ketua Alchemy City hanya pantas dan diharapkan. Faktanya, dia tidak ingin menjadi benar-benar bermusuhan dengan putra suci lainnya, dan hanya bertahan. Dia berpikir bahwa dengan berlalunya waktu, kenaikannya ke puncak tidak bisa lagi dihentikan, dan putra suci dan putri suci lainnya seperti Oukan akan segera menjadi bawahan di bawah pemerintahannya. Jadi dia tidak berharap ada satupun dari mereka untuk hilang. Kekuasaan hanya dapat direfleksikan dengan memiliki orang-orang berbakat, dan memerintah atas keajaiban akan memberikan perasaan pencapaian yang lebih kuat. Tapi semua ini telah dihancurkan oleh Ling Han. Dia dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Untungnya, kesempatan bagus tiba-tiba muncul. Tanah suci alkimia dari alam surgawi barat sebenarnya telah mengirim utusan, dan Lu Xianming juga berhasil membuat koneksi. Di masa depan, dia akan dapat meninggalkan alam surgawi timur bersama Ma Tongguang. Dia yakin bahwa dengan bakat alaminya, dia pasti akan mampu melampaui Ma Tongguang bertahun-tahun kemudian, dan berkembang di alam surgawi barat. Pada saat itu, Ling Han hanya akan menjadi karakter kecil seperti katak di dasar sumur. Tidak hanya alam surgawi barat memiliki tingkat kultivasi keseluruhan yang lebih tinggi, tingkat alkimianya juga jauh lebih tinggi daripada alam surgawi timur. Setidaknya, ada alkemis bintang 5 di alam surgawi barat. Ketika Lu Xianming menjadi Grandmaster bintang 4, dia akan kembali dalam kemuliaan, dan membiarkan orang-orang di kota alkimia ini tahu betapa salahnya mereka untuk benar-benar menolak untuk memilih dia sebagai ketua masa depan. Sekarang dia telah melihat Ling Han, dia tidak bisa menahan kecemburuan di hatinya, dan dengan sengaja memprovokasi dia. Putra suci Ling benar-benar sombong. Lu Xianming menekan amarah di hatinya. Jangan lupa kamu belum menjadi tuan ketua, Pak. Ling Han memberinya tamparan. Dengan kekuatannya sebagai pesangon kelima tahap puncak, bagaimana mungkin Lu Xianming bisa memblokirnya? Seketika, dia dipukul pusing oleh tamparan ini. Dia baru saja berhasil memantapkan pijakannya, dan sepotong darah merembes dari sudut bibirnya. Rambutnya acak-acakan, terlihat sangat menyedihkan. Ling Han menarik tangannya, dan dengan tenang menyatakan, jangan lupa juga bahwa kamu bukan lagi putra suci. Jika Anda memperlakukan saya dengan tidak hormat, untuk mengatakan apa-apa hanya tamparan, bahkan jika Anda dieksekusi, tidak ada yang akan mengatakan apapun sebaliknya. Seolah-olah mata Lu Xianming bisa menembakkan api, tetapi seperti yang dikatakan Ling Han, dia bukan lagi putra suci yang mulia dan agung, tetapi hanya seorang alkemis bintang 2 biasa. Paling-paling, masa depannya lebih cerah daripada yang lain, dan dia pada dasarnya bisa menjadi alkemis bintang 3. Tetapi jika dia ingin menjadi alkemis bintang 4, ini praktis merupakan prestasi yang mustahil. Bagaimana dia dibandingkan dengan Ling Han? Bahkan jika dia mendapat tamparan, dia harus menelannya. Tidak ada tempat di mana dia bisa pergi untuk mengumumkan ketidakadilan yang dideritanya. Berani memprovokasi tuan ketua masa depan, bukankah benar dan pantas menamparmu? Hehe, putra suci Ling, kamu telah menghormatiku dengan kehadiranmu,
dan aku tidak keluar untuk menerimamu. Maafkan saya atas kesalahan sopan santun." Tepat pada saat ini, tawa keras terdengar, dan seorang pria muda dengan jubah putih berkibar keluar dari pintu. Dia benar-benar sangat tampan, rambutnya hitam seperti tinta dan tebal, dan matanya seterang bulan, memancarkan semangat yang menawan. "Tuan Muda Ma," Lucian Ming buru-buru berbalik, dan membungkuk ke arah pemuda berjubah putih ini. Sikapnya bisa dianggap sangat hormat. Orang ini adalah Ma Tongguang, keajaiban alkimia dari alam surgawi barat. Mata Ling Han menyipit, dan dia tersenyum berkata, "Akulah yang telah kehilangan sopan santun. Saudara Ma telah tiba selama beberapa hari, dan saya baru saja datang sekarang untuk mengunjungi Anda." Yang lain, seorang tamu, ingin membanjiri dia, tuan rumah, dan Ling Han tentu saja tidak bisa memberinya kesempatan ini. Ma Tongguang menatap Ling Han lebih lama, senyum di wajahnya semakin terlihat saat dia berkata, "Para alkemis dari alam surgawi timur dan barat adalah sebuah keluarga. Jadi di mana akan ada perbedaan antara tuan rumah dan tamu?" Ada makna yang mendasari dalam kata-katanya. Ling Han mengerti dengan jelas. Ma Tongguang berkata bahwa alkimia dari alam surgawi timur dan alam surgawi barat adalah satu keluarga. Jadi pasti akan ada pemimpin klan, kan? Lalu, hak apa yang dimiliki alam surgawi timur untuk dibandingkan dengan alam surgawi barat? Mereka bahkan tidak memiliki alkemis bintang 5. Kemudian, jika Ling Han mengakui bahwa alam surgawi timur dan barat adalah satu dan sama, posisinya sebagai putra suci dan ketua masa depan kota alkimia akan lebih de jure daripada kenyataannya. Itu sederhana. Tanpa persetujuan pemimpin klan, apa hak Anda untuk menjadi ketua di sini? Itu hanya beberapa kata, tapi sudah ada jebakan yang tersembunyi di sana. Ini bukan karakter yang sederhana, Ling Han terkekeh, dan berkata, "Semua alkemis di dunia berbagi jalan yang sama, dan alam surgawi timur dan alam surgawi barat seperti dua bersaudara. Kami para alkemis dari alam surgawi timur memiliki kekayaan yang lebih sedikit, jadi kami masih harus meminta lebih banyak bantuan dari saudara-saudara di alam surgawi barat. Bahkan dengan saudara laki-laki, akun yang jelas harus dijaga, apalagi jika menyangkut campur tangan dalam urusan internal orang lain. Jadi, yang terbaik adalah mereka masing-masing memikirkan bisnis mereka sendiri." Ma Tongguang berhenti sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia sangat senang. Ling Han hanya tersenyum tipis. Dia tidak bisa repot-repot untuk menjaga penampilan dangkal dengan pihak lain. Kakak Ling pasti akan mewakili Grandmaster Zicheng untuk menghadiri pertemuan alkimia di alam surgawi barat, kan? Ma Tongguang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. "Betul sekali." Ling Han mengangguk. "Itulah tepatnya mengapa saya datang." Lu Xianming segera mengungkapkan ekspresi cemburu. Jika Ling Han tidak menghalangi jalannya, orang yang akan memiliki kesempatan ini adalah dia. Betapa megahnya, mewakili seluruh dunia alkimia dari alam surgawi timur. Tapi sekarang, dia hanya bisa berpartisipasi sebagai teman Ma Tongguang dan ini adalah cara yang baik. Jika seseorang lebih blak-blakan, maka dia hanya akan menjadi antek atau bawahan. Siapa yang akan peduli dengan orang seperti dia? Awalnya, dia adalah putra suci dari kota alkimia, dan akan dikelilingi oleh orang-orang kemanapun dia pergi. Dan sekarang dia telah jatuh dari surga sampai ke dasar batu, yang merupakan sesuatu yang dia tidak bisa terbiasa tidak peduli apapun yang terjadi. Dan dengan ini, dia juga mengerti mengapa Okan dan yang lainnya begitu bertekad untuk melenyapkannya sebelumnya, tanpa mempedulikan kekerabatan mereka sebagai sesama alkemis. Godaan kekuasaan benar-benar terlalu besar. Sekarang, jika dia diberi kesempatan untuk menyingkirkan Ling Han, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini, berapapun biayanya. Ma Tongguang berkata, "Saudara Ling, setelah Anda mencapai alam surgawi barat, Anda akan menyadari bahwa tingkat alam surgawi timur benar-benar terlalu rendah. Untuk tidak mengatakan hal lain, hanya dalam hal alkemis bintang 4, kami memiliki jumlah total 3.655 yang telah dicatat di alam surgawi barat. Perbedaan ini terlalu besar, bukan? Hanya ada 10 alkemis bintang 4 di seluruh alam surgawi timur. Dan ini termasuk beberapa yang telah lama menjadi pertapa. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup sekarang. Lagi pula,
tanpa menjadi raja surgawi. Pada akhirnya akan datang suatu hari ketika mereka akan dibunuh oleh kesengsaraan abadi. Lebih dari 3.600 alkemis bintang 4, ini benar-benar terlalu mencengangkan. Ling Han memberi oh dan berkata, kalau begitu, jumlahnya cukup banyak. Kakak Ling, meskipun kamu juga bisa dianggap muda dan menjanjikan, peluangmu untuk menjadi alkemis bintang 4 adalah 1:1.000.000, kata Ma Tongguang datar. Namun, jika kamu berlindung denganku, dengan bantuanku, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang alkemis bintang 4, bahkan menjadi alkemis bintang 5 bukanlah hal yang mustahil. Alkemis bintang 5 adalah keberadaan yang benar-benar setara dengan Raja Surgawi. Chapter 1986. Berangkat ke Yang Soul Ocean. Kecemburuan di mata Lu Xianming menjadi lebih jelas. Dia hanya bisa bermimpi menjadi alkemis bintang 5. Lebih jauh lagi, dengan perbandingan ini, jurang pemisah antara dirinya dan Ling Han praktis sangat besar. Dia telah mengambil inisiatif untuk mencari Ma Tongguang, membantunya, dan yang terakhir masih memperlakukannya dengan tidak peduli. Pada akhirnya, dia akhirnya diterima, dan dia diizinkan untuk melakukan tugas seperti penjaga pintu. Meskipun ini sedikit memalukan, itu akhirnya memberinya kesempatan untuk pergi ke alam surgawi barat. Lebih jauh lagi, jika orang lain ingin mencari audiensi dengan Ma Tongguang, mereka akan membutuhkan Lu Xianming untuk mengumumkannya, dan mereka juga harus menjilatnya, yang mengembalikan kepadanya perasaan superioritas yang sangat dia rindukan. Tapi dalam kasus Ling Han, Ma Tongguang adalah orang yang mengundangnya sendiri. Selain itu, dia bahkan berjanji bahwa pihak lain pasti akan menjadi Grandmaster bintang 4, dan ada harapan untuk maju ke bintang 5. Tangan Lu Xianming mengepal erat saat ini. Faktanya, bahkan kukunya telah tenggelam jauh ke dalam dagingnya. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, atau dia takut dia akan kehilangan kendali atas nyala api yang menyala-nyala di matanya, menyebabkan orang lain mengejek dan mengejeknya. Ling Han menunjukkan ekspresi pengertian. Sisi lain telah berputar-putar, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk kembali ke topik yang mereka mulai. Ma Tongguang ingin mendapatkan otoritas atas kota alkimia. Adapun alasan mengapa seseorang dari alam surgawi barat akan tertarik pada kota alkimia dari alam surgawi timur, Ling Han tidak dapat menebaknya. Namun, seorang alkemis bintang 3 saja yang benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya menghargainya, tetapi saya tidak pernah memiliki kebiasaan menjadi penolong seseorang. Itu terjadi di masa lalu, sekarang sama, dan tidak akan berubah di masa depan juga. Ma Tongguang memandang Ling Han, senyum melengkung di bibirnya saat dia berkata, aku yakin kamu akan menyesali ini. Aku hanya datang untuk memberitahumu bahwa sudah waktunya untuk berangkat ke Yang Soul Ocean, tetapi untuk masalah lain, kamu sebaiknya tidak berpikir terlalu jauh ke depan, kata Ling Han datar, ketidaksenangan yang jelas terlihat dalam nada suaranya. Ma Tongguang perlahan mengangguk. Saya sudah siap, dan bisa berangkat kapan saja. Namun, saya ingin meminta seseorang dari Anda, Saudara Ling. Dan itu Saudara Lu ini. Ma Tongguang menunjuk Lu Xianming. Saudara Lu dan saya telah menjadi teman pada pandangan pertama, dan saya berencana untuk mengundangnya ke alam surgawi barat sebagai tamu, jadi saya harap Saudara Ling mengizinkannya. Ling Han hanya bisa tersenyum, dan berkata, kota alkimia tidak pernah membelenggu alkemis kita. Setiap orang bebas, jadi mengapa persetujuan saya harus dicari? Apakah dia mau atau tidak pergi dengan kakak Ma adalah urusan pribadinya sendiri, dan bukan urusanku. Karena Saudara Ling tidak setuju, itu bagus, kata Ma Tongguang sambil tersenyum. Kalau begitu, hatiku bisa tenang. Kami berangkat 10 hari kemudian, Ling Han mengucapkan kata-kata terakhir ini, dan pergi. Tuan Muda Ma, saya benar, bukan? Ling Han adalah pria yang sangat arogan, dan tidak akan menerima undangan Tuan Muda Ma. Lu Xianming mendekat, terlihat sangat mirip dengan karakter jahat. Ma Tongguang menunjukkan senyum penuh kebanggaan. Percayalah padaku. Siapapun yang saya perhatikan,
tidak ada satupun dari mereka yang pada akhirnya tidak akan tunduk kepada saya. Lu Xianming dengan cepat mengangguk, tetapi dia tidak setuju secara internal. Pemahamannya tentang Ling Han jauh melampaui pemahaman Ma Tongguang. Jika Ling Han benar-benar seseorang yang bisa dengan mudah disuap atau tunduk pada orang lain, maka Ling Han tidak mungkin mencapai posisi setinggi itu sekarang. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menunjukkan hal ini. Pertama, bahkan jika dia melakukannya, Ma Tongguang mungkin juga tidak akan mempercayainya. Dan kedua, dia berharap lebih pada Ling Han dan Ma Tongguang untuk melawan satu sama lain daripada yang terakhir mengambil yang pertama sebagai bawahan posisi apa dia nantinya. Saat itu, Ling Han kembali ke kamarnya. Ketika dia memberitahu Permaisuri dan yang lainnya tentang Ma Tongguang, para wanita itu sangat marah. Dia pikir dia siapa, sampai berani menginginkan suaminya sebagai bawahannya. Niu akan pergi menghancurkannya. Hu Niu menyingsingkan lengan bajunya, berkobar dengan niat membunuh. Ling Han menahan gadis kecil itu. Gadis kecil ini gegabah dan sibuk, dan jelas tidak bercanda ketika dia mengatakan dia akan membunuh seseorang. Bahkan jika kamu ingin melakukan pembunuhan, kamu tidak bisa melakukannya di sini, katanya. Sebenarnya cukup licik. Hu Niu segera mengerti. Setelah kita pergi ke Yang Soul Ocean, kita akan membunuh orang ini. Ling Han hanya tersenyum sebagai tanggapan. Jika Ma Tongguang benar-benar tidak peka dan bertekad untuk mengadili kematiannya sendiri, dia tidak akan keberatan mengirimnya ke alam baka. Namun, jika orang lain tidak mempermasalahkannya, dia juga tidak akan membunuh orang lain karena bosan. Ini bukan masalah yang membuatnya senang. Mereka membuat sedikit persiapan, dan 10 hari kemudian, Ling Han pergi untuk memberitahu Ma Tongguang bahwa mereka bisa berangkat. Jelas bukan hanya Ling Han dan Ma Tongguang yang akan pergi dalam perjalanan ke Yang Soul Ocean ini. Ada sejumlah besar orang yang telah menunggu lebih dari 100 juta tahun. Semuanya hanya untuk tujuan pembukaan samudra jiwa yang ini. Memang ada tempat lain yang memiliki samudra jiwa yang, tetapi pada dasarnya tidak ada orang yang mau berani melakukan perjalanan melintasi jarak yang begitu jauh. Siapa tahu, mereka bisa mati dalam perjalanan ke sana. Jadi apa gunanya 100 juta tahun untuk tahap puncak memutuskan elit tingkat duniawi? Benar-benar bukan masalah besar. Mereka hanya perlu menunggu sebentar, dan itu akan berakhir sebelum mereka menyadarinya. Siapapun mampu menunggu. Kecuali jika monster tua semacam itu yang telah melewati ratusan miliar, atau bahkan ribuan miliar tahun di tingkat duniawi yang memutuskan, dan telah cukup menderita dari kesengsaraan abadi. Kemudian, mereka pasti akan terus-menerus mengantisipasi pembukaan samudra jiwa yang dapat memberi mereka harapan untuk memperpanjang umur mereka. Kakak Ling, kita bertemu lagi. Ma Tongguang muncul, tangannya disilangkan ke belakang. Lu Xianming mengikuti di belakangnya. Kepala mantan putra suci ini sedikit lebih rendah. Sikapnya sangat rendah hati, dan dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan identitasnya yaitu seorang antek. Ling Han mengangguk, dan berkata, ayo berangkat. Ma Tongguang menunjukkan seringai dingin. Dia sudah mengeluarkan perintah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ada sesuatu yang begitu mengesankan tentang menjadi putra suci kota alkimia? Apakah Anda percaya bahwa saya dapat menekan Anda dengan satu tangan? Ma Tongguang sangat memandang rendah orang-orang di alam surgawi timur. Tidak hanya dalam hal alkimia, tetapi juga kultivasi. Itu karena dia bukan hanya ahli alkimia, dia juga ahli kultivasi. Dia telah menyampaikan pesangon kelima, dan merupakan tingkat raja di antara para pembudidaya. Tingkat raja, untuk tidak mengatakan fakta bahwa ada sedikit dari mereka di alam surgawi timur, hanya ada sejumlah terbatas dari mereka bahkan di alam surgawi barat. Hanya akan ada selusin atau lebih di satu surga, dan beberapa surga yang lebih besar akan memiliki sedikit lebih banyak, tetapi hanya akan ada paling banyak 100. Harus diketahui, berapa tahun dan berapa generasi yang telah mereka kumpulkan, seberapa besar populasi alam surgawi. Bahkan dengan ini, jumlah total tingkat raja yang dapat diproduksi tidak akan melebihi 1000. Ini mengacu pada satu periode waktu karena beberapa tingkat raja telah maju ke tingkat jiwa pembagi, tingkat istana abadi, atau bahkan tingkat asal ascending dan tingkat raja surgawi. Di tempat kecil seperti kota alkimia, dia, sebagai tingkat raja pesangon kelima,
secara alami tak terkalahkan, dan tingkat kaisar pemutus dunia mana yang dapat mempertahankan satu pukulan darinya? Di masa depan, kamu akan mengerti seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Mata Ma Tongguang melayang, dan ketika mereka menyapu permaisuri, Hun Yu, dan perawan penyihir Rou, pupil matanya melebar tanpa sadar, dan dia tampak tercengang. Ketiga wanita ini benar-benar cantik, dengan keindahan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tapi wanita cantik yang lembut seperti itu sebenarnya adalah semua wanita Ling Han. Ma Tongguang tercengang, tetapi pada saat yang sama dipenuhi dengan rasa iri terhadap Ling Han. Bahkan jika dia mengembangkan seni bela diri dan alkimia, dan siapa yang tahu berapa banyak wanita cantik tingkat atas yang biasanya rela melemparkan diri mereka ke dalam pelukannya, tidak satu pun dari mereka yang bisa menandingi salah satu dari ketiga wanita ini. Sepertinya, dia pasti harus menaklukkan Ling Han. Pada saat itu, dia hanya perlu menunjukkan sedikit pendapat, dan Ling Han akan mengambil inisiatif untuk mempersembahkan ketiga wanita ini kepadanya. Saat Ma Tongguang memikirkan hal ini, senyum yang tidak disengaja melengkung di sudut bibirnya, membuatnya terlihat sangat vulgar. Chapter 1987. Ma Tongguang tidak senang. Ling Han melihat perubahan ekspresi wajah Ma Tongguang dengan jelas dan berpunuk pelan. Dia tidak peduli dengan bagaimana orang lain berpikir, tetapi jika pihak lain berani mewujudkan pikirannya, Ling Han pasti tidak akan menahan apapun. Ma Tongguang menarik pandangannya dari ketiga wanita itu, dan berkata kepada Ling Han, "Saudara Ling benar-benar sangat beruntung, memiliki 4 istri yang cantik, masing-masing lebih cantik dari yang terakhir. Kamu punya selera yang bagus." Hun Yu menyatakan dengan berani, tampak benar-benar polos. Tanpa sadar, Ma Tongguang menatap sedikit. Kelucuan Hun Yu yang polos itu sangat menipu, dan jantungnya berdegup kencang. Bagaimanapun, tingkatan raja adalah tingkatan raja, bagaimanapun juga, jadi temperamennya tegas. Dia menunjukkan senyum, dan bertanya, "Bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona?" "Niu adalah Hun Yu dari Ling Han," Hun Yu menyatakan. Tiba-tiba, dia memelototi Ma Tongguang. "Mata segitiga, Niu memperingatkan kamu untuk tidak memiliki ide tentang Niu, atau Niu pasti akan memperkasteris pantatmu." Setelah dia melihat Ling Han menggunakan tombak besi untuk memperkasteris beberapa orang yang tidak beruntung sebelumnya, dia sangat ingin mencobanya sendiri. Ma Tongguang terpana tanpa bisa berkata-kata. Penampilan Hun Yu yang murni dan tidak ternoda itu praktis seperti peri yang tidak wajar. Tetapi saat dia membuka mulutnya, dia sangat berani. Perbedaan ini benar-benar terlalu lebar, bukan? Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Ayo berangkat." Dia secara alami tidak tertarik untuk memperkenalkan permaisuri dan yang lainnya kepada Ma Tongguang. Ma Tongguang menyeringai dalam hati. Dia pasti akan membuat Ling Han tunduk padanya, dan kemudian dia akan memiliki bawahan kuat lainnya, dan Hun Yu serta wanita lainnya tidak akan bisa lepas dari telapak tangannya. Tentu saja, dengan keterampilan dan strateginya yang hebat, menundukkan bawahan yang bisa sangat berguna adalah motif utamanya. Sedangkan untuk wanita, mereka hanya objek untuk menambahkan bumbu dalam hidupnya. Kelompok itu berangkat, mengendarai kapal perang, dan menuju Lautan jiwa yang ini tidak berada di dalam batas surga damai yang tenang, melainkan di dalam surga 3 ibu kota. Secara geografis, ada 6 surga yang lebih dekat ke tempat ini. Oleh karena itu, tingkat duniawi yang memutuskan dari 6 surga ini akan datang ke lokasi ini untuk menerobos ke tingkat jiwa yang membagi. Surga damai tenang dan surga kemakmuran luas keduanya termasuk di antara mereka, dan kekuatan keseluruhan surga 3 ibu kota dapat diperingkatkan di eselon tengah dari 33 surga. Jauh dari apa yang bisa diharapkan oleh surga damai tenang untuk dibandingkan. Kapal perang ini tidak hanya membawa Ling Han dan kelompoknya, tetapi juga sejumlah besar pemutus tingkat duniawi dari kota alkimia, dan seluruh kapal perang praktis diisi sampai penuh dengan jumlah mereka. Ling Han dan yang lainnya berbagi satu kamar, tetapi mereka biasanya tidak keluar sama sekali. Sebaliknya,
Mereka akan berkultivasi di dalam menara hitam. Meskipun mereka telah mencapai hambatan di tingkat kultivasi mereka, mereka dapat lebih memfokuskan upaya mereka pada peraturan. Misalnya, Ling Han fokus pada budidaya 2 peraturan api dan air. Karena dia memiliki kekuatan sumber dari kedua regulasi ini di dalam tubuhnya, dia telah lama mengolah kedua regulasi ini hingga batas yang bisa dicapai oleh pesangon kelima. Tetapi sekarang dia baru saja mendapatkan kekuatan sumber kayu, dia secara alami dapat memulai dari nol dalam hal peraturan ini, dan meningkatkannya ke tingkat-tingkat duniawi yang memutuskan. Ada peraturan waktu, ruang, dan pembantaian juga. Dia bisa memahami mereka di dalam menara hitam itu sendiri, dan juga bisa memajukan mereka ke tahap puncak dari pesangon kelima. Dengan demikian, hanya akan ada kekurangan waktu untuk dihabiskan, dan dia pasti tidak akan menggerutu karena memiliki terlalu banyak waktu luang. Awalnya, Ma Tongguang ingin mencari Ling Han untuk mengobrol, dan memancarkan aura dominannya sehingga Ling Han akan tunduk pada otoritasnya. Tetapi Ling Han bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertemu. Jadi pihak lain hanya bisa berseru pada ketidakberdayaannya, dan tinggal dan merenung di dalam kamarnya sendiri. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 tahun telah berlalu. Kapal perang telah membawa beberapa ratus orang ke surga 3 ibu kota. Masih ada sekitar 1 bulan perjalanan tersisa sampai mereka mencapai tujuan sebenarnya, jadi itu masih cukup jauh. Sebulan kemudian, kapal perang berhenti. Jadi ini adalah lautan jiwa yang Ling Han keluar dari menara hitam dan tiba di geladak. Saat dia mengulurkan kepalanya untuk melihat, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Meskipun benar bahwa melihat ke bawah dari posisi yang lebih tinggi, semua benda akan menyusut ukurannya. Masalahnya sekarang adalah laut di bawahnya benar-benar terlalu kecil. Paling-paling itu hanya bisa disebut danau kecil. Ini hanya pintu masuk ke Yang Soul Ocean. Tidak diketahui kapan Ma Tongguang berhasil masuk ke geladak juga. Dia tampaknya telah melihat kebingungan Ling Han, dan mulai menjelaskan, lautan jiwa yang sebenarnya adalah dunia yang terpisah dari sini, dan sangat luas sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia berhenti, dan kemudian melanjutkan. Dikatakan bahwa semakin awal seseorang memasuki lautan jiwa yang, semakin besar hadiahnya. Ma Tongguang berhenti lagi, dan menatap Ling Han, seolah mengantisipasi pertanyaan darinya. Ling Han hanya tersenyum sebagai jawaban, tidak memperhatikannya lagi. Ma Tongguang tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kemarahan dalam ekspresinya pada penolakan ini. Ketika dia berada di alam surgawi barat, dia hanya perlu membuka mulutnya, dan tingkat kaisar mana yang tidak akan diliputi oleh kebaikannya, tetapi karakter kecil dari alam surgawi timur benar-benar berani mengabaikannya seperti ini. Baiklah kalau begitu. Ketika Anda menjadi tunduk kepada saya akan membuat Anda membungkuk setiap hari, dan menyapa saya dengan postur yang sangat rendah hati. Semua orang turun dari kapal perang. Itu benar-benar sebuah danau kecil di bawah mereka, dan banyak orang telah berkumpul di sekitarnya. Mayoritas dari mereka adalah pemuda yang bersemangat dan energi, tetapi ada juga sejumlah kecil lansia berambut abu-abu. Beberapa bahkan kehilangan semua rambut mereka, dan mereka semua adalah orang-orang yang rentang hidupnya hampir sepenuhnya terhapus oleh kesengsaraan abadi. Jika mereka tidak menerobos ke tingkat jiwa pembagi, sisa umur mereka akan benar-benar dihitung. Kakak Ling, seseorang memanggil. Siapa lagi kalau bukan Yan Xianlu? Dia melangkah, kiprahnya megah. Siapa bocah ini? Yan Xianlu benar-benar akan mendekatinya secara pribadi, jelas bukan orang biasa. Meskipun surga damai tenang hanyalah sebuah tempat kecil, Yan Xianlu adalah anak ajaib yang lahir di jalan surgawi, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jadi apa? Jika dia berada di ibu kota naga bintang kita, dia mungkin bahkan tidak akan bisa masuk peringkat 100 besar. Haha, kamu terlalu berlebihan. Yan Xianlu adalah tingkat raja, dan berapa banyak tingkat raja yang ada di ibu kota naga bintang Anda? Mereka yang melihat adegan ini semua mendiskusikannya dengan penuh semangat. Bagaimanapun, Yan Xianlu adalah yang terkuat dari generasi muda surga damai tenang.
Bahkan jika tingkat kultivasi Kalem Peace Heaven secara keseluruhan sedikit rendah, mampu memerintah tertinggi di surga masih cukup menakjubkan. Saudara Yan, Ling Han juga mengangguk untuk menyapa Yan Xianlu, dan ini adalah Yan Xianlu melihat ke arah Ma Tongguang, menunjukkan sedikit keterkejutan dalam ekspresinya. Itu karena dia menemukan bahwa sikap Ma Tongguang sangat kuat, yang membuatnya menjadi serius. Untuk mendapatkan reaksi seperti itu darinya, orang ini benar-benar luar biasa. Saya Ma Tongguang, dan berasal dari alam surgawi barat. Ma Tongguang tersenyum sedikit, tampak sangat lembut. Alam surgawi barat, tapi ketiga kata ini sepertinya membawa mantra. Seketika, itu menyebabkan ledakan di antara massa. Meskipun alam surgawi barat dan alam surgawi timur adalah sama, alam surgawi timur selalu lebih lemah daripada alam surgawi barat. Ini adalah fakta yang diakui publik. Jika seseorang dapat pergi ke alam surgawi barat, maka dengan latar belakang yang kurang lebih sama, batas kultivasi setiap orang mungkin dapat dinaikkan sedikit lebih tinggi, dan kemungkinan hal ini terjadi setidaknya sebanyak 30%. Kakak Ma, Yan Xianlu juga tidak berani bersikap kasar, mengangkat tangannya yang tergenggam ke arah Ma Tongguang. Namun, tingkatan raja secara alami memiliki sikap pendiam. Sambutan ini tidak terlalu hangat atau penuh gairah. Ma Tongguang menunjukkan ekspresi yang sedikit sombong. Ini adalah alam surgawi timur yang dia bayangkan. Begitu mereka mengetahui bahwa dia adalah keajaiban dari alam surgawi barat, mereka semua akan seperti lalat yang mencium darah, berusaha sebanyak mungkin untuk berkumpul di sekelilingnya. Yi, Grandmaster Ling, sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan terdengar, dan seorang pria muda keluar dari kerumunan. Dia membungkuk hormat ke arah Ling Han, seolah-olah dia adalah seorang murid yang telah bertemu tuannya, sangat tulus dan hormat. Apa yang terjadi di sini? Ma Tongguang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa aku datang dari alam surgawi barat, dan Anda sebenarnya tidak menyukai saya, tetapi memilih untuk memperlakukan siapapun dengan begitu hormat? Ini praktis tak terbayangkan, dan sama sekali tidak masuk akal. Pasti Ling Han yang sengaja mengatur adegan seperti itu. Chapter 1988. Semua berkumpul. Ini benar-benar terlalu tak tahu malu. Hanya untuk memamerkan keunggulannya di depan Ma Tongguang, Ling Han justru menyuruh orang-orang datang untuk bertindak sebagai pengagumnya. Ini benar-benar tidak tahu malu tanpa batas bawah. Ma Tongguang menyeringai dingin. Apakah Ling Han berpikir bahwa hanya karena dia telah menemukan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, Ma Tongguang akan menyukainya? Dia benar-benar terlalu bodoh dan terlalu naif. Dia menyapu mata aktor ini. Mereka semua masih sangat muda, dan mereka semua hanyalah alkemis bintang 1. Mereka tidak memiliki bobot untuk dibicarakan. TSK, tidak bisakah kamu menemukan seseorang dengan bobot lebih untuk bertindak? Grandmaster Ling, Ma Tongguang belum menyelesaikan pemikiran ini ketika dia melihat orang lain berjalan mendekat. Dia juga masih sangat muda, tetapi lencana yang dikenakan di dadanya menunjukkan bahwa identitasnya adalah alkemis bintang 2. Ling Han mengangguk sambil tersenyum. Di masa lalu, dia telah memberikan kuliah dan menjelaskan dasar-dasar alkimia, menguntungkan siapa yang tahu berapa banyak orang. Bahkan alkemis bintang 3 sangat berterima kasih padanya dan memanggilnya Grandmaster, yang merupakan bukti prestise Ling Han. Namun, mudah bagi orang lain untuk mengingat Ling Han, tetapi jika Ling Han harus mengingat setiap pengagum ini, itu akan sangat sulit. Selain itu, dia juga tidak sengaja berusaha menghafal nama mereka. Pada saat itu, dia telah pergi setelah dia menyelesaikan kuliahnya, dan tidak menggunakan kesempatan ini untuk membangun reputasi bergengsi untuk dirinya sendiri. Saya Sun Feng. Pemuda ini buru-buru memperkenalkan dirinya. Setelah saya mendengarkan ceramah Grandmaster Ling, saya dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Grandmaster Ling. Namun, saya belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Grandmaster Ling. Saya tidak berpikir bahwa saya benar-benar dapat datang ke Yang Soul Ocean bersama dengan Grandmaster Ling kali ini. Ini benar-benar kehormatan saya. Saudara Matahari, Ling Han tersenyum sedikit padanya.
Tidak, Sun Feng buru-buru berkata dengan sangat rendah hati, nadanya menunjukkan kegembiraan. Mampu mendapatkan pengakuan dari idolanya benar-benar membuatnya terlalu gembira. Yi, tindakan ini benar-benar sangat nyata. Ma Tongguang melihat ini, dan tidak bisa menahan senyum dalam hati. Dia baru saja berpikir bahwa aktor sebelumnya tidak cukup berat, dan dia tidak menyangka yang kedua segera datang. Baiklah, lanjutkan saja kepura-puraanmu. Tuan Ling, semakin banyak orang melihat Ling Han, dan semua datang, menyapa Ling Han dengan hangat. Lebih jauh lagi, mereka yang bisa mendapatkan anggukan dari Ling Han semuanya tampak sangat bersemangat, tampak sangat senang. Dari awal lebih dari selusin orang hingga beberapa lusin orang, hingga lebih dari 100, dan kemudian beberapa ratus, praktis ada lautan orang di sekitar Ling Han. Bahkan, Ma Tongguang dan Lu Xianming bahkan telah diusir dari kerumunan. Apa yang terjadi di sini? Ma Tongguang agak kosong. Dengan ingatan seorang celestial, dia secara alami mengingat dengan jelas berapa banyak orang yang naik kapal perang, dan dia yakin tidak ada satu orang pun di antara mereka yang turun dari kapal perang. Akan mudah untuk mengatur 1 atau 2 aktor, tetapi beberapa ratus hingga lebih dari 1000 akan sulit. Selain itu, orang-orang ini semuanya adalah pemutus tingkat duniawi tahap puncak. Ma Tongguang tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan Ling Han. Putra suci kota alkimia ini tidak tampak seperti karakter biasa. Mungkin bukan karena dia meremehkan Ling Han, tetapi lebih meremehkan seluruh alam surgawi timur, dan dengan demikian berpikir bahwa siapapun yang datang dari tempat ini rendah dan kurang memiliki kemampuan. Dia hanya perlu menunjukkan sebagian dari aura dominannya, dan dia akan bisa membuat mereka tunduk padanya dengan mudah. Kebenaran telah membuktikan bahwa beberapa keajaiban akan muncul dari suatu tempat, dan akan ada beberapa individu langka yang menakjubkan tanpa perbandingan. Kekejaman melintas di matanya. Ma Tongguang senang menerima keajaiban, dan semakin bangga mereka, semakin menantang mereka baginya. Namun, ketika seseorang telah mencapai tingkat yang mampu menimbulkan ancaman baginya, dia tidak akan lagi menanggung niat untuk menjadikan mereka sebagai bawahan. Sebaliknya, dia akan menghapusnya tanpa ampun. Ling Han tampaknya memiliki kecenderungan seperti ini. Apa yang membuat Ma Tongguang semakin tidak nyaman adalah kenyataan bahwa semakin banyak orang datang untuk memberi salam kepada Ling Han. Faktanya, mereka bukan hanya alkemis bintang 2. Bahkan beberapa alkemis bintang 3 telah datang, semuanya berambut abu-abu dan tua, menderita siksaan dari kesengsaraan abadi. Jika mereka tidak menerobos ke tingkat jiwa pembagi, akhir masa hidup mereka akan dekat. Alkemis bintang 3, Ma Tongguang akhirnya kehilangan ketenangannya. Dia memang seorang ahli alkimia. Dia telah berlatih alkimia selama kurang dari 1 juta tahun, dan telah menjadi alkemis bintang 3. Faktanya, ini adalah sesuatu yang bahkan sejumlah besar alkemis bintang 4 tidak dapat berharap untuk melakukannya di masa lalu. Tetapi untuk membuat alkemis bintang 3 tunduk padanya dalam penyembahan, maaf, ini adalah prestasi yang sama sekali tidak mungkin. Semuanya memiliki level yang sama, jadi siapa yang akan datang dan membungkuk padanya? Dunia alkimia tidak memiliki aturan yang menyatakan bahwa orang lain harus datang untuk tunduk kepada Anda karena Anda adalah anak ajaib. Namun Ling Han telah mencapai ini. Hal ini menyebabkan kecemburuan muncul di hati Ma Tongguang dan niat membunuhnya berkobar. Mati, dia menyatakan secara internal, sepenuhnya mengabaikan pemikiran untuk mengambil Ling Han sebagai bawahan. Dia harus menghapus Ling Han, dan itu harus dilakukan sesegera mungkin, bagaimanapun caranya. Jika tidak, ketika Ling Han pergi ke alam surgawi barat, siapa yang tahu jika tokoh alkimia yang hebat akan memperhatikan Ling Han, dan dengan demikian membawanya sebagai murid. Pada saat itu, tidak mungkin lagi menyingkirkan Ling Han. Tidak ada yang berani. Lu Xianming melihat perubahan ekspresi Ma Tongguang, dan menyeringai dalam hati. Dia sudah lama meramalkan bahwa Ma Tongguang hanya terbawa oleh angan-angannya sendiri. Pada akhirnya, dia masih akan memusuhi Ling Han, seperti yang pernah dilakukan Lu Xianming. Namun, pada saat itu, hatinya terlalu lunak, dan dia tidak memberikan pukulan fatal pada contoh pertama. Pada akhirnya,
Ketika dia akan bangkit memberontak, kemenangan Ling Han sudah ditetapkan, dan dia sudah terlambat. Dia berharap Ma Tongguang pasti tidak akan mengikuti jejaknya kali ini. Ling Han menjadi pusat fokus. Selama mereka adalah alkemis, mereka akan datang untuk menyambutnya. Bahkan jika ada beberapa di antara mereka yang tidak pergi untuk berpartisipasi dalam perayaan, mereka masih mendengar cerita ulang dari yang lain nanti. Mereka juga sangat berterima kasih kepada Ling Han, dan seiring tersebarnya berita, reputasi Ling Han semakin bergema. Untungnya, alkemis pada akhirnya langka dan sedikit, dan bahkan ada lebih sedikit yang kebetulan berada di tahap puncak dari tingkat duniawi yang memutuskan. Beberapa hari kemudian, kedamaian kembali ke Ling Han. "Kakak Ling, kamu lebih hebat dariku," kata Yan Xianlu tulus. "Di masa lalu, meskipun saya telah disebut yang terkuat dari generasi muda surga damai tenang, dengan banyak orang mengagumi saya, itu hanya terbatas pada surga damai tenang, tetapi Anda telah mencapai tingkat seluruh timur. Alam surgawi, saudara Ling." Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Itu hanya kebetulan. Ling Han Niu adalah yang terbaik." Hu Niu menyatakan dengan riang tanpa sedikit pun keraguan saat dia berpegangan pada salah satu lengan Ling Han. "Kakak Ling memang luar biasa. Namun, surga 3 ibu kota dapat diperingkatkan di eselon tengah di alam surgawi timur, dan memiliki keajaiban yang tak terhitung jumlahnya," kata Yan Xianlu dengan sungguh-sungguh. Keajaiban terkuat mereka disebut orang gila, dan nama aslinya adalah Lu Heng. Dia terkenal sebagai maniak kultivasi. Saat dia berkelahi, dia benar-benar tidak menyadari semua hal lainnya. Dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun di surga 3 ibu kota yang tidak takut padanya. Ling Han tidak bisa tidak merasa tertarik, dan berkata, "Kalau begitu, aku benar-benar ingin bertemu dengannya." Yan Xianlu pertama kali terkejut, dan kemudian tersenyum terlepas dari dirinya sendiri. "Aku seharusnya berpikir begitu. Saudara Ling adalah tipe orang seperti itu. Sebenarnya, dia sendiri adalah karakter seperti itu juga. Namun, dia telah melakukan perjalanan ke surga kemakmuran luas, dan menemukan bahwa dia benar-benar seekor katak di dasar sumur. Dengan demikian, dia menghadapi mereka sebagai pesaing, bukan lagi raja yang tinggi dan mulia yang menunggu mereka yang lebih rendah darinya untuk mengeluarkan tantangan seperti dulu." Karena mereka memiliki waktu luang sekarang, Yan Xianlu mulai berbicara tentang beberapa urusan agung Lu Heng. Ketika Ling Han mendengar ini, dia yakin bahwa nama Lu Heng, orang gila, jelas tidak diberikan secara gegabah. Dia memang luar biasa gila. Ini adalah monster yang hidup dalam pertempuran. "Hei, hei, hei, pernahkah kamu mendengar?" seseorang tiba-tiba berseru dengan suara tinggi. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata ini, dia harus yakin bahwa orang lain tidak tahu apa yang akan dia katakan, sehingga dia bisa memuaskan kesombongannya, membuat semua orang melihat ke arahnya. Benar saja, ketika semua orang melihat ke atas, orang itu menunjukkan senyum bangga, dan berkata, "Berita terbaru, orang gila baru saja dikalahkan." Chapter 1989. Orang gila dikalahkan. Apa, orang gila telah dikalahkan? Segera, keributan meletus di kerumunan. Banyak orang tampak tidak percaya, dan berpikir bahwa ini hanyalah rumor belaka. "Hehe, ini bukan pertama kalinya orang gila itu dikalahkan." Seseorang menggelengkan kepala. "Orang gila ini berani menantang bahkan Ascending Origin Tie, jadi bukankah sangat normal jika dia dikalahkan?" Hahaha, sejumlah besar orang tertawa terbahak-bahak. Belum lagi Severing Mundane Tier yang menantang elit Ascending Origin Tier, bahkan melawan Immortal Palace Tier, mereka akan dikalahkan secara mengerikan. Bahkan tingkat Raja Pesangon kelima seperti Ling Han hanya bisa menekan elit jiwa Yin dan paling banyak menandingi elit jiwa bumi. Sama sekali tidak ada kemungkinan dia bisa muncul sebagai pemenang melawan lawan jiwa surga. Tetap saja, bagaimana mungkin orang normal ingin menantang Ascending Origin Tier? Hanya seorang maniak seperti orang gila yang bisa melakukan hal seperti ini. Tidak, tidak, tidak.
orang yang mengalahkan Matman bukanlah Ascending Origin Tier. Orang yang membawa berita itu segera menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, itu pasti tingkat istana abadi, seseorang melanjutkan. Tidak. Pembawa berita terus menggelengkan kepalanya. Jiwa surga? Tidak. Mendengar ini, tawa semua orang segera menjadi tenang. Jika berita ini benar, tentu akan sangat mengejutkan. Apakah itu elit pembagi tingkat jiwa tingkat raja? Seseorang memberanikan diri menebak. Sejumlah besar mengangguk. Meskipun orang gila adalah yang terkuat dari memutus tingkat duniawi di surga 3 ibu kota, selama seseorang telah maju ke tingkat jiwa pembagi, bahkan seorang raja tingkat akan dapat menandinginya. Tingkat kaisar bahkan akan mampu menekannya. Bagaimanapun, ini adalah penindasan superior dari tingkat utama. Kalian semua salah menebak. Orang yang mengalahkan orang gila bukanlah pembagi tingkat jiwa, tetapi tingkat duniawi yang memutuskan juga. Orang itu akhirnya mengumumkan sepotong informasi yang menghancurkan bumi. Mustahil, itu pasti hanya rumor. Dan untuk berpikir saya sudah menebak begitu lama elit mana yang telah ditantang oleh orang gila lagi. Ternyata, itu hanya sampah. Sama sekali tidak berarti, setidaknya 99% dari mereka semua menggelengkan kepala. Sama sekali tidak mau mempercayai fakta ini. Orang gila adalah tingkat duniawi pemutus terkuat di surga 3 ibu kota, yang setara dengan menjadi yang terkuat dari 7 surga di sekitarnya. Untuk menyatakan bahwa tingkat duniawi yang memutuskan telah mampu mengalahkannya, bagaimana itu bisa menjadi lelucon? Mungkinkah pemutus duniawi tingkat surga yang terkuat di peringkat di atas rata-rata atau bahkan peringkat yang lebih tinggi sengaja datang ke sini untuk menantang orang gila? Kemungkinan ini hampir nol. Itu benar, orang itu bersumpah. Saya bersumpah atas hidup dan kekayaan saya bahwa informasi ini sepenuhnya benar tanpa kesalahan. Orang yang mengalahkan orang gila itu adalah orang misterius bernama Ji Wuming. Dikatakan bahwa pertempurannya dengan orang gila menyebabkan hantu menangis dan dewa melolong, langit runtuh dan bumi bergetar. Orang gila menggunakan semua teknik yang dia bisa, namun masih dikalahkan. Bahkan, dia hampir mati. Ketika dia melarikan diri, hanya satu sisi tubuhnya yang tersisa. Ketika mereka mendengar dia mengatakan ini, bahkan lebih banyak orang tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar terlalu lucu. Bahkan jika memang ada seseorang yang mampu mengalahkan orang gila, bagaimana mungkin dia bisa memaksanya ke dalam kesulitan seperti itu? Namun, hati Ling Han tersentak. Ji Wuming itu bukan tingkat raja pesangon kelima biasa, melainkan orang yang pernah menjadi raja surgawi, tingkat raja surgawi surga ke-9. Metodenya pasti tidak bisa dinilai dengan standar normal. Kekuatannya cukup kuat untuk membuat siapapun putus asa. Dan sebagian besar tingkatan raja hanya bisa memandangnya dengan kagum. Jika dikatakan bahwa Ji Wuming yang telah mengalahkan orang gila, maka Ling Han tidak akan menganggapnya aneh sedikit pun. Ma Tongguang mengejek dan berkata, "Apa Ji Wuming? Apa gila? Mereka semua adalah katak di dasar sumur. Di alam surgawi barat, siapa di antara mereka yang bisa mengklaim nama seorang anak ajaib?" Ling Han meliriknya dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Siapa yang dia panggil katak di dasar sumur? Dia adalah katak sejati di sini, Kakak Ling. Apakah menurutmu aku salah bicara? Ma Tongguang tiba-tiba mengarahkan serangannya ke Ling Han. Sangat salah, kata Ling Han datar, tidak memberinya wajah sama sekali. Awalnya, Ling Han ingin menjaga hubungan damai dengan yang lain. Tetapi siapa yang menyuruh orang ini untuk mengambil inisiatif untuk mempermainkannya? Dia bukanlah segumpal adonan yang bisa diremas-remas sesuka hati. Dia pikir dia siapa? Kakak Ling, apakah kamu tidak yakin? Ma Tongguang bertanya dengan nada mengancam. Sudah waktunya untuk membiarkan katak di dasar sumur ini tahu bahwa selalu ada lebih banyak orang berbakat di dunia yang lebih luas. Ledakan, permaisuri dan Hunyu bergerak bersamaan. Dua telapak tangan ramping seputih salju menyerang, dan bahkan langit dan bumi langsung memucat. Tak satu pun dari mereka adalah tipe yang beralasan. Beraninya kau, Ma Tongguang punuk dengan dingin. Kedua wanita ini benar-benar berani bergerak melawannya. Apakah mereka berpikir hanya karena mereka cantik, setiap orang harus memanjakan dan memanjakan mereka? Tapi dia langsung pucat pasi karena serangan kedua wanita itu sangat ganas,
dan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Dia buru-buru menggunakan kekuatan penuhnya. Peng! Gelombang kejut yang menakutkan diluncurkan, dan dia langsung dikirim terbang dari ledakan itu, dengan cepat berubah menjadi titik hitam kecil. Permaisuri dan Hunyuo bertukar pandang. Ini adalah pertama kalinya mereka pikir yang lain sebenarnya sedikit menyenangkan mata. Sementara itu, Lu Xianming tercengang karena terkejut. Dia selalu percaya pada kekuatan superior dari alam surgawi barat, dan Ma Tongguang telah mengembangkan seni bela diri dan alkimia. Tidak hanya dia ahli alkimia, dia juga seorang raja tingkat dalam hal kultivasi. Dalam pertempuran dengan tingkat kultivasi yang sama, dia seharusnya benar-benar tak terkalahkan. Tetapi kekuatan gabungan dari kedua wanita itu telah mengirimnya terbang dengan satu pukulan. Ini, bagaimana dia bisa menerima ini? Ling Han tersenyum tipis. Bagi Lu Xianming, ini mirip dengan seluruh dunianya yang runtuh. Tetapi bagi Ling Han, ini tidak mungkin lebih biasa. Ma Tongguang memang seorang raja tingkat, tapi dia hanya bisa dibandingkan dengan Yan Xianlu paling banyak. Apakah itu permaisuri atau Hunyuo? Mereka berdua sedikit lebih kuat darinya. Dan kekuatan gabungan dari kedua wanita itu secara alami bahkan lebih menakutkan. Mungkin, jika Ling Han menggantikannya, dia juga akan dikirim terbang dengan satu gerakan. Perbedaannya adalah sementara Ling Han akan dikirim terbang, dia pasti tidak akan terluka. Ling Han tidak repot-repot memberikan pukulan kepada Lu Xianming, dan hanya menyapu pandangan tidak peduli padanya, benar-benar mengabaikannya dari perhatiannya. Tapi penghinaan semacam ini membuat seluruh tubuh Lu Xianming gemetar. Ini karena kemarahan. Pikirkan saja, dia masih seorang alkemis bintang 2 setidaknya, dan di masa depan, itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk menjadi alkemis bintang 3, meskipun akan sedikit sulit untuk menjadi bintang 4. Ahli alkimia. Tapi Ling Han sebenarnya bahkan tidak mau repot-repot memberinya pandangan kedua, yang melukai harga dirinya dengan keras. Brengsek, 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 dan orang lain yang mengutuk adalah Ma Tongguang. Dia hanya berhasil menghentikan jalannya setelah menabrak puncak gunung. Setelah menarik dirinya keluar dari gunung, dia sudah sangat marah sehingga seluruh tubuhnya menembakkan api. Tetapi pada saat yang sama, dia juga dipenuhi dengan kewaspadaan. Meskipun dia memang meremehkan lawannya, dan meskipun dia telah diserang oleh kedua wanita itu bersama-sama, jika bukan karena kekuatan kedua wanita itu benar-benar kuat, bagaimana mungkin mereka mengirimnya terbang dengan satu gerakan? Alam surgawi timur sebenarnya memiliki keajaiban seperti itu. Ling Han memang musuh besarnya. Tidak hanya keterampilan orang ini dalam alkimia yang luar biasa, dia memiliki dua pembantu yang kuat di sisinya. Lebih jauh lagi, mereka sangat cantik di dunia, cukup untuk membuat siapapun cemburu gila. Namun, Ling Han sendiri seharusnya tidak sekuat itu. Ma Tongguang yakin akan hal ini. Kalau tidak, itu bukan dua wanita yang menyerang barusan, melainkan Ling Han sendiri. Di lautan Jiwayang, dia hanya perlu memisahkan Ling Han dan kedua wanita itu, dan itulah saatnya baginya untuk pindah. Su Yarong ada di sini, seseorang tiba-tiba berteriak, segera menarik perhatian banyak orang. Su Yarong, kecantikan nomor 1 dari surga kemakmuran luas yang juga merupakan tingkat raja yang tak terkalahkan. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian massa. Di tengah kepakan jubah putih, keindahan yang luar biasa tiba dengan menginjak udara. Rambut hitamnya melayang seperti awan, tampak anggun dan tak tersentuh oleh dunia fana. Siapa lagi selain Su Yarong? Saat matanya menyapu sekeliling, tatapannya langsung tertuju pada Ling Han, menunjukkan niat membunuh yang mengancam. Karena Raja Surgawi dari Istana Rock telah melangkah keluar atas nama Ling Han, pasukan tingkat Raja Surgawi dari surga kemakmuran luas tidak menyebabkan masalah bagi Ling Han. Itu tidak berarti bahwa mereka telah membiarkan Ling Han lolos. Sebaliknya, mereka akan mengikuti aturan. Memutus tingkat duniawi versus memutus tingkat duniawi, membagi tingkat jiwa melawan membagi tingkat jiwa, dan sama sekali tidak akan menggertak pihak yang lebih lemah dengan kekuatan superior mereka. Tentu saja,
Ini hanya akan terjadi di antara pasukan tingkat Raja Surgawi yang lebih dekat kekuatannya. Jika tidak, jika junior dari tingkat Ascending Origin Tier membunuh seseorang, itu pasti akan berarti pembantaian mutlak oleh kekuatan tingkat Celestial King Tier. Chapter 1990. Meminta untuk dipermalukan. Ma Tongguang sudah berjalan kembali, meskipun dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menghadapi Ling Han dan kelompoknya. Namun, ketika dia melihat Su Yarong, matanya tanpa sadar menyala. Wanita ini juga sangat cantik dan memiliki arah yang tajam, seperti pedang surgawi pamungkas yang telah terhunus. Orang lain secara tidak sadar ingin menghindari ketajamannya. Aura semacam ini benar-benar terlalu menakjubkan dan menawan. Jantung Ma Tongguang berdegup kencang. Dia hanya pernah melihat aura semacam ini pada beberapa sosok perkasa, namun sekarang aura itu benar-benar muncul pada seorang wanita di tingkat duniawi yang memutuskan. Ini tak terbayangkan. Lebih penting lagi, wanita ini jelas sangat antagonis terhadap Ling Han. Musuh dari musuh adalah sekutu. Dia segera berjalan mendekat dan berkata, "Saya Ma Tongguang dari alam surgawi barat. Saya juga telah meramu beberapa pil alkimia, dan saat ini saya adalah seorang alkemis bintang 3. Mengagumkan, bukan? Tidak hanya dia seorang ahli kultivasi dari alam surgawi barat, dia juga seorang alkemis bintang 3. Kedua faktor ini digabungkan bersama membuat lingkaran cahaya di atasnya semakin cemerlang dan menyilaukan. Su Yarong memperhatikannya dan mengerucutkan bibirnya dengan cara yang jelas-jelas menghina. Dia adalah Raja Surgawi yang tinggi dan mulia yang telah mencapai ketinggian surga ke-7 di masa lalu. Apakah dia harus memperhatikan tingkat Raja Severing Mundane tier kecil atau alkemis bintang 3? Mereka yang layak mendapatkan perhatiannya hanya bisa menjadi keajaiban kultivasi sejati seperti Yi dan Ling Han. Enyah, dia menyatakan dengan dingin, suaranya sedingin es. F***CK. Ma Tongguang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara internal. Mengapa semua orang dari alam surgawi timur begitu sombong? Mungkinkah mereka belum mendengar bahwa saya berasal dari alam surgawi barat, dan saya adalah seorang alkemis bintang 3, kamu terlalu merendahkan, katanya, dan dengan berani menyerangnya. Sebelumnya, ia pernah mengalami kerugian besar sepenuhnya di depan umum. Jika dia tidak terburu-buru dan mendapatkan kembali beberapa wajah, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Selanjutnya, ia menganggap dirinya seorang kultivator alam surgawi barat dalam semua aspek, menunjukkan rasa superioritas yang kuat. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan dirinya berakhir dalam keadaan sedih seperti itu. Su Yarong awalnya sudah marah, dan sekarang dia tanpa sadar bahkan lebih marah. Dengan lambaian tangannya yang ramping, dia juga menggunakan teknik surgawi, menyambut serangan Ma Tongguang sendiri. Sementara satu Su Yarong secara alami tidak cocok untuk kekuatan gabungan permaisuri dan Hunyu. Dia telah menjadi Raja Surgawi dalam kehidupan terakhirnya, dan itu jauh lebih kuat daripada tingkatan raja biasa lainnya. Pada saat itu, bahkan Ling Han hanya bisa menyamainya dalam kecakapan pertempuran. Bagaimana Ma Tongguang bisa menandingi itu? Dia memang seorang raja tingkat, dan berasal dari alam surgawi barat, di mana tingkat kekuatan secara keseluruhan lebih kuat. Tetapi secara alami ada tingkatan raja yang lebih kuat dan lebih lemah di alam surgawi barat. Setidaknya, dia pasti tidak bisa digolongkan di antara yang terkuat di alam surgawi barat. Dia seharusnya hanya berhasil menandingi Yan Xianlu. Ini sangat mengesankan, tetapi untuk bertarung dengan Su Yarong, Raja Surgawi yang bereinkarnasi, tidak mungkin. Hanya dalam sekitar 100 gerakan, Ma Tongguang telah jatuh ke dalam kerugian, dan setelah 500 gerakan, dia jelas tampak seperti akan kalah, dan setelah 1000 gerakan, dia sudah dalam hiruk pikuk panik. Melihat adegan ini, semua orang hanya merasa jijik. Tanpa kekuatan yang cukup, mengapa dia berpura-pura menjadi serigala? Betapa memalukan, bahkan Lu Xianming merasa sedikit malu. Setidaknya untuk saat ini, dia masih bawahan Ma Tongguang. Sekarang tuannya telah kehilangan muka. Itu juga memalukan baginya. Demi Su Huanxiang, aku akan menyelamatkan hidupmu, Su Yarong menegur dengan lembut, membuat Ma Tongguang terbang sekali lagi.
Namun, dia tidak menindaklanjuti serangannya dan membunuhnya. Sebaliknya, dia menghentikan serangannya dengan dingin. Peng, Ma Tongguang jatuh dengan keras ke tanah, merasakan dadanya terbakar hebat, dan wajahnya panas karena malu. Namun, yang lebih dia rasakan adalah keterkejutan karena Su Huanxiang yang dibicarakan Su Yarong adalah pendirinya. Su Huanxiang adalah karakter legendaris dari alam surgawi barat, menggantikan Dao dengan cara seorang alkemis. Dia adalah alkemis bintang 5 dan Raja Surgawi, dan merupakan keberadaan surga keempat pada saat itu. Bahkan ada harapan dia menerobos ke surga kelima, surga keenam, atau tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Tapi dilihat dari nada bicara Su Yarong, dia tidak hanya tahu tentang Su Huanxiang, mereka bahkan akrab satu sama lain. Mustahil, bahkan dia belum pernah melihat pendirinya berkali-kali. Jadi bagaimana mungkin tingkat duniawi yang memutuskan dari alam surgawi timur ini bisa bertemu dengannya? Kamu benar-benar terlalu sombong, bukan? Tapi apa perlunya dia menipunya? Siapa sebenarnya kamu? Tanya Ma Tongguang. Su Yarong tidak repot-repot menjawab. 3 kata tertulis dengan jelas di ekspresinya. Kamu tidak layak. Ma Tongguang sangat terluka, dan hanya bisa berjalan dengan murung ke satu sisi. Sial, mengapa semua wanita dari alam surgawi timur begitu kuat? Enyahlah, kamu menghalangi jalanku. Tepat ketika dia duduk di atas batu, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Itu sangat dingin dan bangga, dan memiliki kesombongan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ma Tongguang tidak senang sekarang. Saya sedang duduk di sini, mengurus bisnis saya sendiri. Jika Anda lewat, tidak bisakah Anda berjalan di sekitar saya? Berapa banyak ruang yang akan saya ambil? Kamu mencari kematian, Wu? Ma Tongguang baru saja mengucapkan beberapa patah kata ketika dia merasakan cengkeraman di lehernya. Kemudian, seluruh tubuhnya terangkat sepenuhnya dari tanah, dan kemudian tubuhnya menjadi ringan dan dikirim terbang. Di udara, dia hanya bisa melihat sosok tinggi berbahu lebar menerobos masuk ke pandangannya seperti gunung, memancarkan udara sombong yang tak ada habisnya. Peng, Ma Tongguang sekali lagi terjebak ke dalam hutan, anggota tubuhnya terbentang. Dia berjuang keluar dengan ekspresi penuh kejutan, berulang kali batuk darah. Pertama, itu hitam seperti tinta, dan kemudian menjadi darah cerah, yang akhirnya menjadi emas. Satu pukulan, itu hanya satu pukulan, dan dia mengalami cedera serius. Meskipun dia memang meremehkan lawannya, tidak peduli seberapa jauh dia meremehkannya, itu tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa ada kesenjangan besar dalam kekuatan di antara mereka berdua. Ya dewa, apakah alam surgawi timur akan menjadi menantang surga? Bagaimana orang yang muncul bisa dengan mudah menghajarnya? Yi, murid Su Yarong menyusut saat dia berseru dengan lembut. Pria tinggi, berbahu lebar itu berbalik, menunjukkan wajah yang liar namun penuh dengan karisma. Kunci hitamnya tergeletak acak-acakan di bahunya, terlihat sedikit tidak terawat, tetapi itu membuatnya memiliki pesona yang bahkan lebih percaya diri dan santai. Itu adalah Yi, keajaiban nomor 1 dari surga kemakmuran luas yang kekuatannya bahkan mengalahkan 2 raja surgawi yang bereinkarnasi, Su Yarong dan Tang Minglong. Kekuatannya tidak bisa digambarkan. Dan yang mengejutkan Ling Han adalah kenyataan bahwa salah satu muridnya berwarna emas, sementara yang lain berwarna perak, memancarkan pesona iblis. Apa itu? Kau memutuskan untuk tidur denganku? Yi menatap Su Yarong, menunjukkan seringai yang sangat jahat. Wajah cantik Su Yarong tanpa sadar menegang. Pria ini nakal dan tidak terkendali. Dia jelas memiliki bakat alami yang sangat menakjubkan untuk berkultivasi, tetapi tidak memiliki sikap sedikit pun yang sesuai dengan Grandmaster masa depan. Udara iblisnya meledak di jahitannya. Kamu akhirnya muncul, katanya, menatap Ling Han lagi. Jika Yi berhasil muncul di lembah 3 mekar, maka bahkan jika dia tidak dapat menghentikan Ji Wuming, dia setidaknya akan berhasil menghentikan Ling Han dan melestarikan beberapa kehidupan dari surga kemakmuran yang luas. Situasinya tidak akan seperti sekarang, di mana semua tingkatan raja mereka praktis mati. Hahaha, mengapa hanya beberapa orang ini yang datang dari surga kemakmuran luas dan surga kedamaian yang tenang?
Tawa panjang terdengar, dan seorang pria dengan tubuh kurus muncul, mengenakan jubah hitam, wajahnya tampan. Sangat lemah. Apakah kedua surga ini bahkan memiliki kebutuhan untuk ada? Mengapa mereka tidak bergabung saja ke surga 3 ibu kota kita? Pria lain muncul. Dia ditutupi seluruhnya dengan bulu, dan juga tidak berpakaian. Sebaliknya, beberapa rantai melilit tubuhnya. Bagaimanapun, dia memiliki banyak bulu, jadi tidak perlu khawatir tentang masalah telanjang. Surga kemakmuran luas telah bangkit hanya selama 100 juta tahun. Ini adalah waktu yang sangat singkat di alam surgawi. Mayoritas keajaiban mereka masih matang, dan reputasi mereka belum menyebar. Jadi, di mata surga lainnya, kedua surga ini seperti surga awan pengusir, semuanya sangat dan sangat lemah. Dan dari tampilan sekarang, memang demikian halnya. Surga lainnya memiliki sejumlah besar orang yang kompeten, tetapi hanya ada sejumlah kecil tingkatan raja dari surga kemakmuran luas dan surga damai tenang. Yi menunjukkan seringai iblis, dan berbalik untuk melihat ke arah kedua pria itu. Kalian berdua sampah, apakah kalian ingin mati? Bersambung ke chapter 1991. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.